Bagi kalian yang malas baca manhwa, maka kalian telah menemukan channel yang cocok. Selamat datang di channel Alur HW. Terakhir, aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu Bandera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Di part 6 kemarin kita diperlihatkan kemenangan pertarungan Ilshin melawan 100 miliar kekaisaran, dan Ilshin berhasil mengamankan anak dari buaya Gustav yang kini dijaga oleh Anti. Penasaran dengan alur ceritanya kan? Yuk langsung aja ditonton. Shinyo menatap Ilshin dengan tajam, lalu mengepalkan tangannya yang dilapisi oleh aura miliknya. Ilshin mulai berbicara. Ia ingin agar Shinyo tetap tenang dan berbicara dengan kepala dingin. Ia menjelaskan bahwa dirinya adalah orang yang mencintai kedamaian. Shinyo kemudian ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, tentang Kanggeom, alias Sword Demon. Ia penasaran mengenai hubungan antara Kanggeom dan Ilshin. Ilshin mulai merasa cemas. Jika ia menjawab bahwa hubungan mereka adalah seperti dewa dan pengikut, Shinyo pasti tidak akan mempercayainya. Dan hal itu juga terdengar aneh bagi orang lain. Ilshin lalu memilih untuk menjawab bahwa dirinya dan Sword Demon hanyalah rekan kerja biasa, yaitu guru dan asisten guru. Ia menatap Shinyo sambil bertanya-tanya dalam hati. Mengapa pria itu sampai mengancam hanya untuk menanyakan hal seperti itu? Shinyo terdiam sejenak setelah mendengar jawaban dari Ilshin. Ilshin sendiri tidak yakin apakah jawabannya akan diterima oleh Shinyo. Lalu Shinyo bertanya apakah Ilshin termasuk anggota trifaksi. Ilshin sontak bingung karena ia baru pertama kali mendengar istilah itu. Ia kemudian mengupil dan mulai bertanya-tanya apa itu trifaksi. Baginya, tidak ada gunanya mengetahui hal yang dianggapnya tidak penting. Shinyo langsung marah karena merasa pertanyaannya tidak dijawab dengan serius. Ia mengangkat kepalan tangannya dan bersiap menyerang Ilshin. Tanpa peringatan, ia melesat maju ke arah Ilshin yang masih mengupil. Tiba-tiba, tangannya sudah hampir mencapai leher Ilshin. Namun Ilshin tetap melihat serangan itu dengan tenang. Bagi Ilshin, serangan Shinyo tampak sangat lambat. Meski begitu, ia merasa khawatir. Dengan kondisi tubuhnya saat ini, ia mungkin akan terluka jika serangan itu mengenainya. Karena itu, Ilshin mengaktifkan kemampuan skill sharing milik Ilho. Tiba-tiba, muncul seseorang dari balik kaca yang melesat masuk untuk menghentikan Shinyo. Orang itu adalah Sword Demon. Ia memasuki ruangan dengan membawa pedang besar di tangannya. Saat itu juga, Sword Demon terlihat sangat murka karena Shinyo mencoba menyerang atasannya. Sword Demon langsung bersiap menghunuskan pedangnya ke arah Shinyo sambil memakinya. Shinyo terkejut karena orang yang ingin ia tanyakan tiba-tiba muncul dan langsung menyerangnya. Sword Demon telah menghantamkan pedangnya ke lantai, namun Shinyo berhasil menghindar beberapa sentimeter dari serangan itu dengan susah payah. Ia mundur ke belakang dan memanggil nama Kanggeom. Saat itu juga, ia tersenyum puas. Ia terlihat sangat gembira karena akhirnya bisa bertemu dengan Kanggeom. Ekspresi wajahnya berubah menjadi senyuman lebar, dan matanya tampak berbinar. Namun Sword Demon tetap marah dan menyuruh Shinyo berhenti berbicara. Ia kembali menebaskan pedang besarnya, tetapi kali ini Shinyo berhasil menghindarinya. Saat masih berada di udara, Shinyo bertanya tentang kabar Kanggeom. Ia juga bertanya mengapa Kanggeom tidak pernah mengangkat telepon darinya. Dari bawah, Sword Demon terlihat menggertakkan giginya karena kesal. Ia kembali bersiap untuk menyerang dan menyuruh Shinyo diam. Ketika pedang itu mengarah ke udara, Shinyo tetap tenang. Ia menyiapkan serangan pada kepalan tangannya. Ia menangkis serangan pedang Sword Demon dengan tangannya yang telah dilapisi oleh kekuatannya. Setelah itu, Shinyo mendarat dengan tenang. Sword Demon merasakan beratnya serangan Shinyo hingga pedang besarnya bergetar. Sword Demon kemudian menjelaskan kepada Shinyo bahwa ia telah memblokir nomor Shinyo karena ia merasa terganggu, seperti sedang diikuti oleh seorang penguntit. Shinyo terkejut mendengar hal itu dan merasa wajar jika selama ini teleponnya tidak pernah dijawab. Sementara itu, Ilshin hanya menyaksikan mereka berdua dan mulai penasaran tentang hubungan antara Shinyo dan Kanggeom, alias Sword Demon. Sword Demon kembali murka saat mengingat kejadian kemarin, ketika Shinyo datang hanya untuk mengganggu masternya. Karena itu, Sword Demon pun mengancamnya. Sementara itu, Shinyo hanya menatap Ilshin dengan ekspresi heran, mempertanyakan dalam hati apakah sosok seperti Ilshin pantas disebut master. Kemarahan Sword Demon semakin memuncak karena merasa Shinyo bersikap tidak sopan. Ia pun memperkenalkan Ilshin dengan penuh keyakinan. Sang Mulia, Raja Agung, Bos Muda, Sang Great Sword God yang telah mencapai bentuk tertinggi dari ilmu berpedang. Ia memberikan perintah kepada Shinyo, bahwa jika ia benar seorang pendekar pedang,
maka sudah seharusnya ia berlutut dan memuja Ilshin. Shinyo merasa kesal saat mendengar kata memuja dan berlutut, terutama di hadapan seseorang yang ia anggap lemah. Ia lalu mulai menyinggung Kanggeom. Bagi Shinyo, meskipun Trifaksi hanyalah sebuah kultus, Kanggeom terlihat terlalu terobsesi dengan hal itu. Ilshin yang tak memahami apa-apa tentang Trifaksi hanya berpikir liar. Ia tidak peduli dengan hal tersebut. Yang terlintas di pikirannya ketika mendengar nama itu hanyalah sejenis daging tipis. Shinyo menatap Ilshin dengan kesal. Ia menyalahkan Ilshin atas perubahan sikap Sword Demon yang menjadi aneh, dan menjelaskan bahwa tujuan utamanya datang ke ruangan ini adalah untuk mengungkap siapa sebenarnya Ilshin. Ia pun memanggil nama Ilshin sambil kembali mengaktifkan aura pada tangannya. Ilshin menyahut panggilan itu dengan tenang. Shinyo menyilangkan tangannya yang dilapisi aura, lalu menantang Ilshin. Menurutnya, jika Ilshin memang Sword God, seharusnya ia mampu menahan serangan setingkat ini. Shinyo langsung mengaktifkan kemampuan Snake Sword Class, Fang. Ia mengambil posisi menyerupai ular, dengan tatapan tajam dan tubuh yang siap menerkam. Sword Demon yang berdiri di samping mereka terlihat kesal dan meminta Ilshin untuk menunjukkan kemampuannya agar Shinyo menyadari kehebatan sang Great Sword God. Bagi Sword Demon, Shinyo adalah tipe orang yang baru akan mendengarkan jika sudah dihajar terlebih dahulu. Ilshin pun bangkit dari kasurnya. Ia menyambut tantangan itu dengan antusias. Sudah lama ia penasaran sejauh mana kekuatan barunya berkembang dan ingin mengujinya di dunia nyata. Ia tersenyum bangga mengingat pencapaian terbarunya setelah berhasil menyelamatkan desa Antrina. Ia bahkan tertawa kecil, meskipun Shinyo tidak memahami maksud dari tingkahnya. Bagi Ilshin, pertarungan ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji kemampuannya. Lawannya adalah seorang hunter kelas S, yang tentu tidak akan tumbang dengan mudah. Ia langsung mengaktifkan kemampuan Steel Body milik Ilho. Tubuhnya membesar, dan pakaian serta jas yang ia kenakan kembali robek karena perubahan bentuk itu. Shinyo mulai merasa khawatir. Ia mencurigai kemampuan itu sebagai bagian dari kekuatan Trifaksi. Kemampuan yang sama yang dikabarkan telah menghabisi buaya Gustav. Ia menatap Ilshin dengan serius dan mulai bergerak maju. Dalam hatinya, ia tetap meremehkan Ilshin dan menyebut kemampuannya payah karena berasal dari kultus Trifaksi. Shinyo meyakini bahwa kecepatan adalah keunggulannya yang utama. Ia merasa Ilshin tidak memiliki kemampuan yang dapat menyamai kecepatannya. Namun Ilshin hanya tersenyum saat melihat pergerakan Shinyo. Menurut pengamatannya, serangan itu terlalu lambat. Bahkan sangat lambat. Ilshin tak tinggal diam. Ia mengangkat tangannya, siap melancarkan pukulan. Saat keduanya mulai beradu serangan, Shinyo terkejut. Tinju Ilshin terasa mematikan dan kecepatannya jauh di luar perkiraan. Namun sebelum tinju itu menghantam wajah Shinyo, seseorang muncul tiba-tiba, Seongmina. Ia mengomel karena merasa terganggu oleh keributan mereka. Ia berteriak menyuruh mereka diam. Ilshin langsung panik. Ia baru sadar bahwa Seongmina sedang tidur siang di ruangan sebelah. Serangan pun langsung terhenti saat Mina mulai melangkah maju. Shinyo panik dan bertanya-tanya bagaimana bisa Mina ada di ruangan ini. Mina hanya menatapnya dengan raut wajah kesal, lalu menunjuk Shinyo dan menyebutnya sebagai orang jahat. Shinyo terkejut dan tidak mengerti dengan reaksi Mina. Tanpa peringatan, Mina mengaktifkan kemampuan Illusory Space miliknya. Ia langsung meremas jantung Shinyo secara ilusi. Ilshin panik dan meminta Mina untuk berhenti. Tapi Shinyo hanya bisa berdiri dalam kebingungan. Mina berteriak dan mengancam bahwa siapapun yang mengganggu guru Yu Ilshin harus mati. Saat itu juga, ia mengepalkan tangannya dan aura dahsyat menyembur dari tubuhnya, membuat Shinyo mulai panik. Shinyo langsung terjatuh, kesulitan bernapas, dan mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Dalam kondisi setengah sadar, ia sempat meminta bantuan kepada Kanggeom. Namun Sword Demon hanya menatapnya dengan dingin tanpa menunjukkan rasa peduli. Tak lama kemudian, kesadaran Shinyo pun hilang. Sword Demon melangkah mendekat dan memeriksa pernapasan Shinyo. Ia menunjukkan ekspresi kesal, sementara Ilshin panik, mengira Shinyo sudah tewas. Namun Sword Demon menarik tangannya sambil berkata, "Sayang sekali," lalu menoleh ke Ilshin dan memberitahu bahwa Shinyo masih bernapas. Ilshin pun merasa lega karena tidak harus menghadapi masalah serius. Sword Demon kemudian mengangkat tubuh Shinyo dan meminta izin kepada Ilshin untuk membawanya pergi. Dengan alasan Shinyo sudah cukup merepotkan. Ilshin langsung panik dan melarang Sword Demon melanjutkan. Ia berteriak, mengatakan bahwa ia bisa menggunakan skill penyembuhan pada Shinyo. Namun Sword Demon sudah lebih dulu melompat keluar lewat jendela, mengabaikan perintah Ilshin. Ilshin benar-benar panik, khawatir Sword Demon akan menghabisi Shinyo, apalagi mereka saling mengenal. Ia juga kesal karena perintahnya diabaikan begitu saja. Tiba-tiba,
Mina memegang wajah Ilshin dengan lembut tapi kuat, membuatnya terkejut. Mina bertanya tentang keadaannya, dan wajah Ilshin langsung memerah karena malu. Ilshin menjawab bahwa ia baik-baik saja. Namun Mina memperlakukannya dengan manja dan berkata santai bahwa ia akan selalu melindungi Tuan Ilshin. Ilshin hanya tersipu malu mendengar itu. Beberapa saat kemudian, Miri datang sambil membuka pintu dengan cepat. Ia langsung bertanya tentang keadaan gurunya. Kedatangannya dipicu oleh perasaan adanya gelombang energi besar. Namun sebelum ia sempat melanjutkan pertanyaannya, ia terkejut melihat keadaan di dalam ruangan. Ilshin buru-buru ingin menjelaskan situasinya. Miri pun bertanya, kenapa ada begitu banyak darah di lantai? Apa yang sebenarnya terjadi? Mina berjalan santai ke arah Miri dan berkata bahwa ia ingin pulang, karena merasa takut berada di tempat itu. Miri hanya bisa menatap kakaknya dengan wajah cemas. Ilshin segera meminta tolong kepada Miri agar mengantar Mina pulang. Miri pun menyetujui permintaan tersebut. Beberapa jam kemudian, Ilshin mengambil ember berisi air dan alat pel. Ia berganti ke pakaian olahraga sebelum mulai mengepel lantai. Sambil bekerja, ia mengomel dalam hati, mempertanyakan kenapa seorang dewa rendahan sepertinya harus melakukan pekerjaan sepele seperti ini. Seharusnya, ada pengikut yang bisa menggantikan posisi ini. Karena bagaimanapun juga ia adalah seorang dewa. Tak lama kemudian, Everlasting Bountiful Prosperity mengirimkan sebuah emoji hati dan memberi komentar bahwa Ilshin telah melakukan hal yang baik. Mendapatkan pengakuan seperti itu, Ilshin merasa sangat tersentuh hingga menangis. Hanya Prosperity yang tampaknya benar-benar memahami perasaannya. Tanpa ia sadari, Ayu muncul di belakangnya, sedang mencarinya. Setelah menyapa, Ilshin langsung menoleh. Ayu terlihat terkejut melihat kondisinya, namun Ilshin hanya memberikan alasan santai. Ia kemudian bertanya pada Ayu alasan kehadirannya di ruangan itu. Ayu terlihat cemas dan gugup. Ilshin pun memperhatikannya, menyadari bahwa ada sesuatu yang serius. Ia mencoba menenangkan Ayu, menyuruhnya untuk menjelaskan semuanya dengan santai. Setelah beberapa saat ragu, Ayu akhirnya berkata bahwa kakeknya ingin bertemu Ilshin secara langsung. Dan karena itu, ia menyarankan Ilshin untuk segera melarikan diri sejauh mungkin. Ilshin yang kebingungan mulai bertanya-tanya untuk urusan apa kakek Ayu mencarinya, dan mengapa ia harus kabur. Ayu berusaha menjelaskan dengan terbata-bata. Ia menunjukkan kalungnya, dan pada saat itu juga terdengar suara Hades yang muncul dan menyapa Ilshin dengan ramah. Ayu pun menjelaskan dengan cepat, kakeknya secara tak sengaja melihat Hades dalam wujud barunya. Dan sejak saat itu, sang kakek bersikeras ingin menemui Ilshin, ditemani pula oleh kakak Ayu. Tak lama kemudian, terdengar suara mobil mendekat. Ayu langsung panik. Itu mereka. Kakek dan kakakku sudah sampai, serunya. Ia membungkuk cepat di hadapan Ilshin dan berkata, tolong tetap tegar, guru. Lalu ia berlari pergi tanpa sempat menjelaskan maksud ucapannya. Di tengah lari, Ayu berteriak, maafkan aku, Guru Ilshin. Ilshin hanya bisa berdiri diam, menatap ke lantai bawah dengan penuh kebingungan. Dari atas, ia melihat sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di pinggir jalan akademi. Pintu mobil terbuka perlahan, dan seseorang keluar dari dalamnya. Ilshin langsung mengenali sosok itu, Pak Tua dari Asosiasi Hunter. Wajahnya mulai memucat saat sadar. Pria itu adalah Go Sadok, kapten dari Fire Temple Guild, dan juga kakek Ayu. Namun perhatian Ilshin segera tertuju pada sosok lain di samping kakek Ayu. Seorang wanita misterius dengan penampilan yang tak biasa. Wajahnya pucat, pakaiannya kusut, dan ia tampak tak peduli pada penampilan sama sekali. Benar-benar berbeda dari standar wanita TikTok. Saat Go Sadok melangkah masuk ke halaman akademi, kepala sekolah Chai Gangsan langsung menunjukkan ketidaksenangannya. Ia menatap tajam pria tua itu dan mempertanyakan alasan kehadirannya di tempat suci seperti akademi tersebut. Seolah mempertanyakan apakah Go Sadok tidak sadar sedang berada di wilayah siapa. Aura milik Chai Gangsan memancar kuat, namun Go Sadok menanggapinya dengan santai sambil mengeluarkan auranya sendiri, membalas tekanan itu tanpa gentar. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak punya urusan dengan pria tua berotot sepertinya. Keduanya saling bertatap dalam ketegangan yang terasa menebal di udara. Tak lama kemudian, Chai Gangsan memperingatkan dengan nada tajam. Jika Go Sadok berani mengulang eksperimen gilanya kepada para murid seperti yang pernah terjadi dulu, maka ia tak segan untuk menghajar pria tua itu hingga remuk seperti ayam geprek. Namun Go Sadok hanya tertawa kecil dan meyakinkan bahwa ia tak datang untuk membuat masalah. Dengan langkah santai, Go Sadok melewati Chai Gangsan dan menjelaskan bahwa tujuan utamanya hanyalah mengunjungi sekolah cucunya serta bertemu dengan seseorang. Saat ditanya siapa yang dimaksud, Go Sadok menyebut nama Yu Ilshin.
Mendengar nama itu, Chai Gangsan terkejut dan langsung penasaran bagaimana Go Sadeuk bisa mengenalnya. Bukannya menjawab, Go Sadeuk justru menjilat jarinya dengan santai. Lalu dengan tekanan halus menuntut agar Ilshin segera dibawa menemuinya karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Ilshin yang mendengar hal itu langsung panik. Dalam pikirannya, ia mulai membayangkan kemungkinan terburuk. Apakah Go Sadeuk mengetahui bahwa dirinya telah menculik anak buaya Gustav? Beberapa saat kemudian, keempatnya sudah duduk di ruang kepala sekolah. Secangkir teh telah disajikan untuk masing-masing. Ilshin duduk dengan gelisah, pikirannya terus-menerus memutar kemungkinan alasan terbaik jika ditanyai tentang penculikan bayi Gustav. Go Sadeuk menatapnya dalam, lalu menyebut bahwa mereka sebenarnya sudah pernah bertemu sebelumnya. Ia kemudian bertanya usia Ilshin, yang dijawab dengan gugup, 23 tahun. Keringat dingin membasahi wajah Ilshin. Go Sadeuk kemudian mengatakan bahwa usia itu sudah sangat cocok untuk pernikahan, dan menyebut bahwa selisih 3 tahun adalah jarak yang sempurna. Perempuan yang duduk di samping Go Sadeuk tampak tersipu malu mendengar pernyataan itu, sementara Ilshin hanya bisa menatap dengan bingung dan khawatir. Ia tak paham kenapa topik pembicaraan tiba-tiba berubah menjadi perjodohan. Apalagi ia yakin selisih usia mereka lebih mendekati 4 tahun, bukan 3. Go Sadeuk pun menyebut Ilshin sebagai calon menantu cucunya, dan menyapanya dengan akrab. Ilshin yang mendengar itu tidak sanggup menahan keterkejutannya, hingga teh yang ada di mulutnya langsung tersembur keluar. Ilshin menyemburkan tehnya dengan kaget. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah benar yang baru saja dikatakan oleh pria tua itu. Go Sadeuk ingin menjodohkannya dengan wanita yang duduk di depannya. Wajah Go Sadeuk menampilkan senyuman licik seolah menikmati situasi. Ia kembali menyapa Ilshin dengan sebutan, menantu cucuku tersayang, membuat suasana semakin aneh. Reaksi Ilshin spontan. Ia menolak keras dan menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah berniat untuk menikah. Ia lebih memilih hidup sebagai lajang. Meski berkata dengan tegas, ia tetap meminta maaf atas penolakannya. Dalam hati, Ilshin menggerutu. Baginya, pernikahan hanya layak dipertimbangkan jika wanita itu memang sesuai dengan seleranya. Dan kali ini, tidak sama sekali. Namun penolakan itu membuat suasana berubah. Go Sadeuk meletakkan cangkir tehnya dengan kasar lalu menatap Ilshin dengan tajam. Ia mengungkit fakta bahwa Ilshin mampu mengevolusikan prajurit summonnya, Hades, dari kelas B langsung ke kelas S. Kemampuan yang sangat langka dan mengejutkan. Saat itu, Ilshin baru menyadari alasan mengapa Ayu begitu gugup dan cemas sebelumnya. Go Sadeuk menegaskan bahwa selama hidupnya, ia belum pernah melihat kekuatan seperti itu, dan ia tak berniat melepaskan Ilshin begitu saja. Dengan wajah serius, ia menyatakan bahwa yang ia inginkan bukanlah sesuatu yang sulit. Cukup dengan memastikan ada 3 keturunan dari Ilshin. Bagi Go Sadeuk, Ilshin adalah sumber kekuatan yang tidak boleh disia-siakan. Ilshin merasa muak. Ia sadar bahwa pria tua itu hanya ingin memanfaatkannya. Dan sebutan, menantu cucu, hanya terasa seperti sandiwara menjijikan. Namun sebelum Ilshin bisa berkata lagi, Go Sadeuk mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. Saat Ilshin melihatnya, ekspresinya berubah drastis. Itu adalah cek senilai 1 triliun won. Tawaran tersebut membuat Chai Gangsan kaget, sedangkan Ilshin yang mata duitan langsung mulai gemetaran. Chai Gangsan mendekat dan berbisik, mengingatkan bahwa jumlah uang itu tidak main-main. Tugasnya juga tidak berat, meskipun terkesan seperti disuap. Tapi 1 triliun tetaplah 1 triliun. Ilshin mulai tergoda. Tangannya perlahan terangkat menuju cek itu. Ia membayangkan kehidupan yang serba mudah, tanpa perlu repot-repot mencari lowongan pekerjaan dari teman-temannya. Tapi setiap kali ia menatap wanita di depannya, rasanya seperti sedang menyodok liang kuburnya sendiri. Dalam hati ia mempertanyakan, adakah orang waras yang mau menikah dengan wanita seperti itu? Dengan penuh tekad, Ilshin berdiri. Ia menolak tawaran Go Sadeuk dan menyampaikan permintaan maaf. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan orang yang bisa dibeli dengan uang, apalagi dengan pernikahan semacam ini. Chai Gangsan terperangah mendengar penolakan Ilshin terhadap 1 triliun won. Sementara wanita itu hanya memandangnya dengan tatapan dingin. Ilshin pun berharap bisa segera keluar dari ruangan itu. Namun, sebelum ia melangkah pergi, wanita itu menghentikannya. Tiba-tiba ia sudah berada di dekat Ilshin. Ia mulai merapikan rambutnya dan memperlihatkan sebagian wajahnya. Saat itu sistem menampilkan informasi baru. Nama wanita itu adalah Go Myung-hee, seorang keturunan manusia dan Nikmare, berusia 20 tahun. Tercatat,
Ia memiliki potensi untuk melampaui kelasnya dan kemampuan untuk mempesona siapa saja hanya dengan menatap mata mereka. Kini Ilshin dan Myung-hee saling bertatapan. Choi Gang-san segera memperingatkan Ilshin agar jangan menatap mata wanita itu terlalu lama. Namun, Myung-hee mengaktifkan kemampuan bewitching eyes-nya dan mulai menggoda Ilshin. Bertanya bagaimana bentuk matanya. Ilshin menjawab dengan polos bahwa matanya sangat indah. Myung-hee lalu memohon dengan lembut agar Ilshin mau menjadi suaminya. Choi Gang-san semakin panik. Ia mencoba menghentikan Myung-hee dan menegurnya karena menggunakan cara licik demi cinta. Tapi sebelum bisa bergerak lebih jauh, Go Sadok mencegahnya. Ia menatap Choi Gang-san tajam, memperingatkan bahwa ia tidak akan segan menghancurkan siapapun yang menyentuh cucunya. Choi Gang-san frustrasi. Ia tahu betul bahayanya mata Myung-hee karena sudah banyak korban jatuh akibat kemampuannya. Tapi Go Sadok tidak peduli. Ia tetap berdiri melindungi cucunya dari intervensi apapun. Namun, tanpa terpengaruh, Ilshin tiba-tiba mengupil dan berkata bahwa ia tetap tidak mau. Myung-hee tidak percaya dan menyuruhnya mengulang ucapannya. Ilshin dengan wajah malas menjawab bahwa wanita itu budek karena tidak bisa mendengar ucapan yang sedekat itu. Ilshin melepaskan jarinya dari hidung dan menyatakan bahwa dia tidak mau jadi milik Myung-hee. Bahkan, menurutnya, wanita itu sama sekali bukan tipenya. Dengan emosi yang memuncak, Ilshin berbalik dan mendorong pintu dengan kasar. Sebelum keluar, dia menatap Myung-hee dengan ekspresi jijik, menyampaikan bahwa mencoba menguasai orang lain dengan cara kotor adalah hal yang sangat menjijikan. Ia lalu meninggalkan ruangan kepala sekolah sambil membanting pintu, meninggalkan Myung-hee sendirian di belakang. Kepala sekolah Choi Gang-san dan Go Sadok terdiam. Keduanya terkejut karena Ilshin ternyata tidak terpengaruh sedikit pun oleh mata Myung-hee. Myung-hee pun mulai menyadari bahwa skill miliknya gagal total, dan mulai bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya pria aneh itu? Di luar ruangan, Ilshin menyandarkan badannya di dinding dekat pintu, menggigit tangannya sendiri karena kesal. Ia mulai menyesali tindakannya. Bagaimana tidak, dia baru saja menolak 1 triliun won. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa jika menerima tawaran itu, maka hidupnya akan berubah jadi neraka karena harus menikahi Mbak Kunti versi elit itu. Ilshin mulai berjalan menyusuri koridor akademi, sesekali bergumam tentang betapa anehnya skill mata milik Myung-hee. Ia juga mulai bertanya-tanya tentang asal-usul wanita itu, terutama soal ibunya yang seorang Nikmare. Namun, Ilshin tak sadar bahwa di belakangnya mulai terbentuk sebuah retakan dimensi milik Go Sadok. Dari retakan itu muncul beberapa tangan hitam pekat yang perlahan mulai meraih tubuh Ilshin. Tangan-tangan itu mencengkeram kuat, lalu menariknya masuk ke dalam dimensi tanpa bisa melawan. Yang tersisa di koridor itu hanya sepasang sandal milik Ilshin, tergeletak begitu saja. Beberapa saat kemudian, mobil mewah milik Go Sadok melaju menjauh dari Akademi Hunter. Di dalam mobil, Go Sadok tampak kesal karena gagal membujuk Yu Ilshin dengan cara halus. Sementara itu, Myung-hee sedang menghapus make-up-nya. Di balik riasan yang seram itu, wajah asli Myung-hee justru terlihat sangat cantik, bersinar seperti bulan purnama. Go Sadok menatap cucunya sambil bertanya tentang calon mempelai tadi. Myung-hee menjawab bahwa dia sangat menyukai Ilshin. Go Sadok merasa heran kenapa cucunya malah tampil seperti kuntilanak saat pertemuan penting. Padahal jika wajah aslinya ditunjukkan, mungkin Ilshin takkan menolak. Tapi Myung-hee menjelaskan bahwa dia hanya ingin dicintai apa adanya. Kalau ada pria yang langsung menyetujuinya hanya karena wajah, maka pria itu jelas bukan orang yang baik. Go Sadok mulai paham dan menerima alasan cucunya. Namun satu hal lain yang masih membuatnya penasaran adalah kenapa skill bewitching eyes Myung-hee tidak bekerja pada Ilshin. Mendengar itu, Myung-hee justru semakin yakin bahwa Ilshin adalah pria yang tepat, karena bahkan hunter kelas S sekalipun tidak bisa menahan efek dari matanya. Hanya Ilshin satu-satunya orang yang kebal. Go Sadok pun tersenyum puas. Ia mengatakan agar Myung-hee tidak perlu khawatir, karena Ilshin sudah berada dalam genggamannya. Myung-hee mendadak terdiam dan mulai menyadari sesuatu. Ia menduga bahwa kakeknya telah menculik Ilshin menggunakan celah dimensi. Go Sadok hanya tertawa puas, mengiyakan dugaan itu dengan cara yang tidak langsung. Sementara itu, di dalam dimensi, Ilshin tampak tenang. Ia sudah sering berpindah-pindah antar dimensi, jadi tidak ada alasan untuk panik. Ia hanya tidak menyangka bahwa pria tua sialan itu nekat bertindak sejauh ini. Saat ia mengangkat wajah dan melihat sekeliling, ternyata ia telah dikelilingi oleh pasukan jin milik Go Sadok. Sistem langsung memberikan notifikasi bahwa pasukan itu adalah spirit milik Go Sadok, makhluk kuat yang dikumpulkan selama hidup oleh sang zombie magician. Awalnya mereka hanya diperintah untuk menculik Ilshin, namun kini mereka justru ingin memakannya.
Ilshin terkejut saat membaca notifikasi itu. Tapi rasa terkejutnya tak bertahan lama, karena langsung berubah jadi kesal. Ia merasa para jin itu terlalu berani mencoba memakan seorang dewa sepertinya. Salah satu jin langsung menyerang dari belakang, mengayunkan pedangnya dengan penuh niat. Namun, Ilshin sudah menyadarinya sejak awal. Dengan refleks, ia mengaktifkan kemampuan Ilho, yang membuat pakaiannya robek lagi seperti biasa. Saat itu juga, pedang milik jin tersebut langsung patah dan hancur berkeping-keping. Ilshin mulai menghina para jin itu karena berani menantang dirinya. Ia bahkan memberikan nasihat, menyarankan mereka untuk menyerah saja karena meski diberi sejuta kesempatan, hasilnya tetap sama, kekalahan. Dengan senyum lebar dan penuh rasa percaya diri, Ilshin menyatakan bahwa dirinya sekarang bukan orang biasa. Ia adalah seorang dewa. Ilshin mulai menghajar salah satu jin yang berdiri di hadapannya. Tanah tempat Ilshin berpijak langsung retak, dan tubuh jin itu terpental ke udara dengan darah yang menyembur dari hidungnya. Jin itu jatuh tepat di depan rekan-rekannya, membuat 3 jin lainnya terdiam karena terkejut. Sementara itu, Ilshin hanya tersenyum sinis dan kembali menghina mereka. Dengan semangat yang membara, Ilshin memancing para jin untuk maju menyerang. Tak butuh waktu lama, Ilshin langsung melibas satu persatu dengan amarah dan energi yang meluap. 4 jin langsung tumbang dalam waktu singkat. Ilshin mengejek mereka karena tak mampu memberikan perlawanan berarti. Bahkan, ia membandingkan mereka dengan 1000 pasukan dari Jenderal Kamikiri yang dianggapnya jauh lebih tangguh. Ia lalu mengacungkan jari tengah dan mulai mempersiapkan serangan api miliknya. Melihat itu, para jin mulai gentar. Niat mereka untuk memakan Ilshin perlahan memudar digantikan rasa takut. Dari kejauhan, 2 jin memperhatikan semua prajurit mereka dikalahkan hanya dengan satu serangan api yang sangat dahsyat. Keduanya mulai panik. Mereka bertanya-tanya tentang jenis kemampuan yang dimiliki pria itu. Selama ini, pasukan mereka selalu menang saat bertempur. Tapi kini, mereka dihabisi sendirian oleh orang yang tak mereka kenal. Jin wanita yang ada di antara mereka mulai mencurigai sesuatu. Saat api yang membakar medan mulai menghilang, Ilshin berdiri di tengah kehancuran, memandang ke arah 2 jin yang tersisa. Jin wanita itu memperhatikan sorot mata Ilshin dan berkata dalam hati bahwa pria itu memiliki tatapan seperti milik seorang dewa. Ilshin memperhatikan 2 jin itu, menduga bahwa mereka berdua adalah pemimpin dari pasukan ini. Ia juga baru menyadari bahwa di dimensi ini ternyata ada jin berjenis kelamin wanita. Sistem pun muncul memberikan notifikasi. Jin bermata 3 itu adalah Jenderal Spirit milik Go Sadeok. Catatan khusus, dulunya adalah pengikut dari makhluk yang dijuluki Strong and Deceitful Beast. Sistem juga mengidentifikasi jin wanita. Ia juga seorang Jenderal Spirit Go Sadeok. Catatan khusus, dulunya adalah utusan dari Seducing Knight of Sezual Desires. Ilshin terkejut. Ia mulai mengerti mengapa Go Sadeok bisa begitu kuat. 2 jinnya ternyata pernah menjadi pengikut para dewa jahat. Ia lalu menatap mata jin wanita itu dan mendapati bahwa sorotnya sangat mirip dengan mata milik Myung-Hee. Tiba-tiba, tanpa peringatan, jin bermata 3 mulai maju mendekati Ilshin. Jin wanita berteriak, berusaha menghentikannya. Namun, si jin bermata 3 telah meluncurkan tinjunya dan nyaris menyentuh wajah Ilshin. Hanya terpaut beberapa sentimeter. Ilshin menatapnya dingin, lalu mengangkat satu jarinya. Saat kemampuan Goddess Crushing Index Finger diaktifkan, tubuh sang jenderal langsung ambruk. Jin itu hanya bisa tergeletak dan menatap Ilshin dari bawah, kalah dalam satu serangan. Ilshin kembali mengarahkan pandangannya ke jin wanita. Seketika itu juga, ekspresi jin wanita berubah panik. Skill Captivating Eye miliknya tidak mempan sama sekali. Ia mulai yakin bahwa pria di hadapannya memang benar sang dewa muda yang selama ini hanya menjadi rumor di kalangan makhluk dunia bawah. Dengan perlahan, jin wanita maju dan menatap Ilshin lekat-lekat. Ilshin menatap balik dengan heran. Tanpa aba-aba, jin wanita itu tiba-tiba menunduk. Ia menggunakan skill psikis, lalu berbisik memohon agar Ilshin mengampuni mereka semua. Ilshin dibuat bingung. Ia tak menyangka bahwa para jin bisa menggunakan skill psikis seperti itu. Ia pun mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya jin wanita ini? Pada saat itu juga, sistem langsung mengaktifkan kemampuan Blind Goddess AS, lalu secara otomatis mulai membaca riwayat sang jenderal besar spirit yang berdiri di hadapannya. Perlahan, sehelai bulu putih jatuh dari udara, membawa kisah tentang sang jenderal besar. Sebelum menjadi jin, namanya adalah Lilith. Ia adalah seorang putri sekaligus pengikut dari dewa jahat tingkat tinggi bernama Seducing Knight of Sezual Desires. Sang dewa pernah dikalahkan oleh God of Destruction dan nyaris tak bisa melarikan diri. Dunia tempatnya berasal juga hampir hancur. Untuk mendapatkan kembali kekuatannya,
Ia membutuhkan jiwa murni dari seseorang berkekuatan kelas S. Karena itu, ia mengutus Lilith of Captivating Eye ke bumi. Dari sinilah kisah pertemuan Lilith dan Go Sadeuk dimulai. Saat itu, Lilith turun ke bumi dan bertemu Go Sadeuk yang masih muda. Dengan kemampuan Captivating Eye, ia berpikir bahwa pria itu akan mudah ia kendalikan. Namun, kemampuan itu sama sekali tak berpengaruh. Go Sadeuk bahkan menyuruh Lilith untuk pergi karena ia tak ingin diganggu. Tapi justru dari sanalah segalanya berubah. Lilith jatuh cinta padanya, menikahinya, dan bahkan melahirkan seorang anak. Namun kebahagiaan mereka tak bertahan lama. Identitas Lilith terbongkar oleh naga jurang milik God of Destruction. Lilith dihajar hingga sekarat. Go Sadeuk memeluk kepala Lilith yang terbaring lemah dan menangis di hadapannya. Ia kemudian mengajak Lilith membentuk sebuah kontrak. Ia meminta Lilith menyerahkan jiwanya padanya, dengan satu permintaan terakhir, yang ternyata sangat aneh. Ia ingin Lilith mensubscribe channel Alur HW. Ternyata, jin wanita yang kini berdiri di hadapan Ilshin, Lilith, adalah nenek dari Myung-hye. Ilshin memandang Lilith sambil mengingat sebuah hukum kuno yang diwariskan turun-temurun. Mengabulkan permintaan jiwa adalah kewajiban yang tak tertulis. Ilshin berpikir bahwa keinginan Go Sadeuk mungkin adalah menghidupkan kembali Lilith. Tapi Lilith menolak, dan karena itu Go Sadeuk mengubahnya menjadi jin. Dari situ, Ilshin memahami bahwa Go Sadeuk hanya ingin tetap bersama Lilith meskipun dalam bentuk apapun. Everlasting Bountiful Prosperity menitikkan air mata dan memohon pengampunan kepada Ilshin. Tapi Ilshin mengingatkan bahwa sebelumnya, jin ini berniat memakannya. Pengampunan bukanlah sesuatu yang ia berikan dengan mudah. Everlasting Bountiful Prosperity sangat terkejut saat mendengar itu. Ilshin kemudian tersenyum. Ia berpikir bahwa ide Everlasting Bountiful Prosperity sebenarnya tidak terlalu buruk. Sistem muncul dan memberikan notifikasi. Nama, Lilith. Catatan khusus. Sudah menikah, kelas S, memiliki potensi melampaui batas kelas, bangkitan tekad aktif, dan mungkin bisa menjadi pengikut Ilshin. Ilshin begitu senang sampai meneteskan air liur. Jika ada keuntungan di depan mata, ia tak segan memberi pengampunan, bahkan pada seorang jin. Apalagi jika hasil akhirnya bisa membuatnya memiliki Go Sadeuk dan cucunya sekaligus. Ini benar-benar sekali dayung. 3 pulau terlampaui. All Slashing Heavenly Swords muncul dan memuji Ilshin atas perhitungannya. Everlasting Bountiful Prosperity pun berterima kasih karena telah diberi kesempatan hidup. Bagi Ilshin, yang terpenting adalah menjadi lebih kuat. Ia tahu bahwa dirinya harus terus berkembang sebelum God of Destruction datang. Ia sangat membenci makhluk terkutuk itu. Ilshin lalu meminta sistem untuk memberinya gelar Benevolent God. Tiba-tiba, muncul sebuah lingkaran bersinar di atas kepalanya. Ilshin menduga ini adalah efek karena ia telah menjadi seorang dewa. Ia mengulurkan jarinya dan mengaktifkan kekuatan penyembuhannya. Saat jari itu menyentuh kepala jin wanita, Ilshin merasa sangat tenang. Ia tak peduli apapun yang akan terjadi nanti. Selama keuntungan besar bisa ia peroleh. Cahaya penyembuhan pun memancar. Bukan hanya mengenai Lilith, tetapi juga semua jin di sekitar. Namun tiba-tiba, Ilshin terkejut. Lilith mulai meleleh sambil menangis, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Begitu juga para jin lainnya. Mereka semua mulai meleleh dan merasakan sakit yang hebat. Ilshin panik. Ia berkata bahwa ini hanyalah skill Benevolent God. Ia mencoba menenangkan mereka, mengatakan bahwa ini hanyalah penyembuhan biasa. Tapi pandangannya tertuju pada sistem. Dan saat itu juga, notifikasi muncul. Sistem menginformasikan bahwa pasukan spirit sedang dimurnikan. Akan terasa sedikit menyakitkan karena mereka sedang berubah dari buruk ke baik. Perlahan, tubuh Lilith mulai mengecil. Tanduknya yang semula menyeramkan berubah menjadi kecil. Sayap putih mulai tumbuh dari punggungnya. Di sekitar Ilshin, para makhluk seperti peri kecil mulai muncul, tampak seperti versi imut dari malaikat. Sistem memberikan notifikasi lagi, pasukan spirit telah bangkit kembali menjadi pasukan peri. Berkat belas kasih Yu Ilshin. Ilshin menggaruk kepalanya. Ia tak menyangka jin bisa berubah menjadi peri. Tapi satu hal yang benar-benar membuatnya bingung. Mengapa mereka semua menjadi sangat kecil? Ia hanya menatap dari bawah, melihat para peri itu terbang ke sana kemari dengan riang. Namun di dimensi lain yang sangat jauh, sesosok makhluk menyeramkan mulai bangkit. Ia memiliki sayap hitam raksasa. Dialah Seducing Knight of Sexual Desires. Ia menutup matanya sejenak, lalu perlahan membukanya. Saat itu juga, ia hanya mengucapkan satu kalimat. Lilith, kau kembali, wanita pengkhianat. Ilshin masih mencerna semua yang baru saja ia lihat. Evolusi dan kebangkitan kembali dari kejahatan menuju kebaikan ternyata tidak seperti yang ia bayangkan.
Awalnya, ia mengira para jin akan berevolusi menjadi sosok yang lebih gagah dan besar, sama seperti bentuk mereka sebelumnya. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Di saat itu juga, Everlasting Bountiful Prosperity menyampaikan bahwa ini adalah batasan seorang dewa kelas rendah, dan Ilshin harus menerimanya. Setelah membaca pesan itu, Ilshin mulai mengerti. Ia pun berpikir untuk segera memberitahu Go Sadeuk sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, di markas pusat Immortal Guild, malam telah menyelimuti bumi. Di lantai atas, Go Sadeuk berdiri dia menatap jendela. Di ruangan itu tergantung sebuah bingkai foto. Dirinya bersama Lilith dan anak mereka. Rupanya, Go Sadeuk masih kesal karena Ilshin menolak menjadi menantu cucunya. Namun perlahan senyum licik muncul di wajahnya. Ia membayangkan bahwa Ilshin kini pasti sudah babak belur dihajar oleh para jin miliknya. Go Sadeuk mulai membuka dimensi pribadinya. Dalam hati, ia membanggakan dimensi itu, yang dikenal sebagai miniatur neraka. Banyak hunter kelas S yang setelah masuk ke sana, hanya bisa merangkak saat keluar. Begitu celah dimensi terbuka lebar, ia segera memerintahkan para jin untuk melepaskan Ilshin. Tapi saat itu juga, wajahnya berubah pucat dan keringat dingin mulai menetes. Yang muncul dari dalam dimensi bukan mayat ataupun sosok Ilshin yang babak belur, melainkan cahaya keemasan dan sekumpulan peri kecil yang terbang ceria. Di antara mereka, Ilshin keluar dengan santai. Go Sadeuk terdiam membisu. Matanya membelalak. Ilshin muncul di hadapannya dengan senyum puas. Tak terlihat satu luka pun di tubuhnya. Go Sadeuk heran mengapa Ilshin bisa tetap utuh. Sementara itu, Ilshin hanya mengamati ruangan dan mengagumi betapa luasnya kantor Go Sadeuk. Perhatian Go Sadeuk lalu tertuju pada para makhluk kecil bersayap di hadapannya. Ia mulai penasaran dan mencari-cari di mana para jin miliknya. Ilshin mengatakan bahwa ceritanya panjang dan ia akan menjelaskan setelah memulihkan dada Go Sadeuk terlebih dahulu. Go Sadeuk terkejut. Ia tak menyangka rahasia tentang dadanya diketahui oleh orang asing. Ia mulai marah karena tak bisa merasakan sedikit pun keberadaan energi para jinnya. Bahkan, energi Lilith pun kini lenyap. Amarahnya meledak. Ia meraih leher Ilshin dan mencekiknya. Namun Ilshin tetap tenang, tak memperlihatkan sedikit pun ketakutan. Go Sadeuk memanggil hodamnya. Sesosok makhluk berotot berwarna ungu, yang siap untuk menyerang Ilshin kapan saja. Tapi dalam hati, Ilshin justru fokus pada tujuannya. Menyembuhkan Go Sadeuk. Wajah Go Sadeuk kini memucat. Ia kembali bertanya tentang apa yang telah dilakukan Ilshin terhadap Lilith. Ilshin hanya tertawa kecil. Ia mengalihkan topik, mengatakan bahwa ia juga tak yakin apa yang sebenarnya terjadi. Lalu menawarkan untuk menyembuhkan Go Sadeuk lebih dulu sebelum menjelaskan semuanya. Mendengar hal itu, Go Sadeuk makin marah. Wajahnya memerah, urat-urat muncul di pelipisnya. Hodamnya sudah siap menghantam. Dalam amarahnya, Go Sadeuk bersumpah akan membuat Ilshin kehilangan kemampuan bicara selamanya. Ilshin yang mulai kesal karena Go Sadeuk tidak bisa tenang, akhirnya memutuskan untuk menggunakan kekuatan jarinya untuk menidurkannya dan segera menyembuhkannya. Go Sadeuk yang dipenuhi amarah langsung menyerang. Namun sebelum hodamnya berhasil menyentuh Ilshin, Go Sadeuk tiba-tiba merasa sakit hebat di dadanya. Ia terjatuh ke lantai, darah mengalir deras dari mulutnya. Ilshin menatapnya dengan bingung. Ia belum sempat menggunakan kekuatan penyembuhannya, tapi Go Sadeuk sudah tumbang. Ilshin mulai menyadari bahwa kutukan di dada Go Sadeuk telah aktif. Tepat saat itu, sistem memberikan notifikasi baru. Catatan khusus, berhubungan secara langsung melalui hukum sebab akibat dengan seducing Knight of Sexual Desires. Go Sadeuk merasakan sakit yang begitu luar biasa. Keringat mengalir deras dari wajahnya. Di saat yang sama, Lilith muncul dan terbang mendekatinya, menggunakan kemampuan psikis untuk berkomunikasi. Lilith sangat khawatir melihat kondisi Go Sadeuk yang sekarat. Go Sadeuk merasa aneh karena kekuatan psikis itu sangat mirip dengan milik Lilith. Ia tidak percaya bahwa Lilith benar-benar ada di hadapannya. Lilith menjelaskan bahwa dirinya memang telah kembali, dan semua itu berkat bantuan Tuan Yu Ilshin. Go Sadeuk hanya mampu menatapnya dengan mata penuh ketidakpercayaan, meski hatinya begitu rindu. Lilith menyentuh wajah Go Sadeuk. Ia merasa senang karena bisa melihat pria itu lagi, meski hanya bisa berkomunikasi melalui kekuatan psikis. Air mata pun mulai jatuh dari keduanya. Mereka tidak percaya bahwa pertemuan ini benar-benar terjadi. Bagi mereka, ini seperti keajaiban. Ketika Go Sadeuk mencoba memanggil nama Lilith dan hendak berbicara, ia kembali batuk keras. Rasa sakit di dadanya kembali menyerang. Lilith yang melihat itu hanya bisa memandangi dengan cemas. Ia kemudian menoleh ke arah Ilshin, sambil menangis, memohon agar Go Sadeuk disembuhkan. Namun Ilshin hanya menatap mereka berdua dengan dingin.
Tiba-tiba sistem mengeluarkan notifikasi, menyatakan bahwa riwayat Lilith akan ditampilkan kembali. Kenangan lama pun muncul. Dahulu, saat Go Sadeok tengah mengajukan permintaan, sebuah dimensi besar tiba-tiba terbuka. Dari celah itu, muncul sepasang mata milik Seducing Knight of Sezual Desires. Mata itu menatap Go Sadeok yang sedang memeluk tubuh Lilith yang lemas tergeletak di tanah. Seducing Knight of Sezual Desires sangat murka. Ia merasa dikhianati oleh putrinya sendiri karena memilih seorang pria ketimbang mematuhi perintahnya. Dalam amarahnya, ia bersumpah akan membinasakan keduanya saat waktunya tiba. Api merah muncul dari dalam dimensi dan mengarah tepat ke dada Go Sadeok. Hari itu menjadi hari kebangkitan Lilith. Namun, juga menjadi hari di mana permohonan Go Sadeok dikabulkan. Di dada Go Sadeok, muncul sebuah lambang kutukan, tanda dari Seducing Knight of Sezual Desires. Itu berarti permintaannya telah diterima, namun dengan harga yang sangat mahal, nyawanya sendiri. Sang Dewi Kegelapan menyatakan bahwa ia akan menelan jiwa mereka berdua, memberinya seluruh penderitaan dan keputusasaan dunia, lalu menghancurkan dirinya secara perlahan. Sosoknya pun muncul dari dalam dimensi, memperkenalkan dirinya sebagai Great Evil Goddess. Kembali ke masa kini, Ilshin mengangkat jarinya dan tersenyum puas. Baginya, membantu hal yang menguntungkan posisinya adalah tindakan yang wajar. Ia tidak akan membiarkan para hunter kelas S miliknya terancam. Sebelum memulai penyembuhan, Ilshin meminta izin secara sopan dan mengingatkan Go Sadeok untuk menahan rasa sakitnya. Dengan menggunakan teknik Goddess Crushing Index Finger, Ilshin menyalurkan energi langsung ke lambang kutukan di dada Go Sadeok. Tak lama kemudian, lambang itu mulai menghilang perlahan. Setelah selesai, Ilshin meniup tangannya sambil bergumam dalam hati bahwa ini adalah hal yang mudah baginya. Pasalnya, kekuatannya mampu mengaktifkan atau menonaktifkan apapun. Semuanya tergantung pada tingkat dewa yang ia miliki. Saat lambang itu lenyap, Seducing Knight of Sezual Desires meledak dalam kemarahan. Ia berteriak dengan suara menggelegar hingga seluruh gedung bergetar, seolah gempa bumi melanda. Di depan mereka, retakan dimensi terbuka. Dari dalamnya keluar aura mengerikan yang bahkan menghancurkan kaca-kaca di sekitarnya. Ilshin hanya menatap celah dimensi itu sambil memancing emosi Sang Dewi Kegelapan. Kemarahan Sezual Desires semakin membara. Ia menghujat Ilshin, menyebutnya dewa kelas rendah yang berani menyentuh tumbal miliknya. Sistem kembali memberikan notifikasi. Seducing Knight of Sezual Desires adalah makhluk perempuan berusia 69.000 tahun. Catatan khusus menyebutkan bahwa dulunya ia adalah dewa, namun kini hanyalah makhluk rusak. Saat membaca informasi itu, Ilshin langsung teringat pada Sun God palsu yang telah ia kalahkan. Kenangan itu membuat Ilshin merasa senang bertemu dengan makhluk sejenis. Ilshin bersiap menghadapi pertarungan. Dalam hatinya, ia merasa sudah cukup bosan menggunakan skill berbagi dari Sword Demon. Meskipun tidak membawa Heavenly Demonic Swords, ia yakin bisa mengalahkan lawan di depannya tanpa senjata itu. Ia menatap tajam ke arah Sezual Desires, lalu bergumam bahwa makhluk rusak seperti itu tidak layak untuk ditakuti. Ilshin langsung melompat dari atas gedung, menyerang dengan tangan kosong. Ia melancarkan teknik Heavenly Demonic God Sword dan menebas musuh dengan telapak tangannya. Serangan itu begitu kuat, hingga membuat Sezual Desires kesakitan. Ilshin mendarat dengan ringan di jalanan, sementara warga di sekitar mulai panik akibat munculnya celah dimensi dan aura mengerikan dari dalamnya. Ilshin tetap tenang. Ia memasukkan tangannya ke dalam saku celana dan menenangkan para warga. Ia meminta mereka segera pergi sejauh mungkin. Ia sendiri yang akan menghadapi monster itu. Mendengar itu, warga pun segera berlari menjauh. Seducing Knight of Sezual Desires menyeringai lebar, menandakan bahwa ia tidak menyangka Ilshin benar-benar berani menantangnya. Aura mengerikannya mulai menyebar, menekan udara di sekelilingnya, sementara tatapannya menancap langsung ke arah Ilshin. Ilshin membalas tatapan itu dengan santai, seolah tak terpengaruh, bahkan mempertanyakan apa yang sebenarnya membuat sosok di hadapannya dianggap hebat. Sezual Desires selalu menjelaskan bahwa dulunya ia adalah makhluk yang begitu ditakuti. Sampai-sampai dewa kelas rendah seperti Ilshin pun tak akan berani menatapnya secara langsung. Perlahan, ia mulai menunjukkan wujud aslinya. Namun, Ilshin tampak tak terkesan. Ia malah bertindak seenaknya, bahkan terlihat mengupil sambil menyuruh Sezual Desires untuk mempercepat transformasinya. Rasa penasaran Ilshin terhadap bentuk asli makhluk rusak itu tampak begitu besar. Di saat yang bersamaan, suara sistem dari Everlasting Bountiful Prosperity muncul. Sistem itu memperingatkan Ilshin dengan nada cemas, menjelaskan bahwa Seducing Knight of Sezual Desires memiliki tingkatan kekuatan yang sebanding dengan salah satu entitas paling mengerikan, God of Destruction. Ilshin langsung terdiam. Aksinya yang santai seketika berubah menjadi panik.
Ia tidak menyangka bahwa lawan di hadapannya adalah sosok dengan kekuatan setara Great Evil God. Perlahan, transformasi Sezual Desires berlanjut. Tanduk hitam yang besar menjulang dari kepalanya, deretan gigi tajam memperlihatkan keganasan, dan sepasang mata berwarna ungu menyala terang, memancarkan aura yang membuat bulu kuduk berdiri. Inilah bentuk asli Seducing Knight of Sezual Desires, sosok yang menakutkan, jauh lebih menyeramkan dari yang Ilshin bayangkan. Saat melihat wujud asli Sezual Desires, Ilshin merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Makhluk itu memang terlihat mengerikan. Di tengah situasi tersebut, muncul tawaran dari Soundless Trapping Nightmare yang berkata bisa mengatasi semuanya. Tapi dengan syarat yang kejam, Ilshin harus menumbalkan 10 juta manusia. Ilshin langsung menolak dengan keras. Baginya, permintaan itu sangat tidak masuk akal. Sementara itu, All Slashing Heavenly Swords menyindir Ilshin yang dianggap terlalu banyak basa-basi. Padahal ia hanya perlu menghabisi Go Sadok saja. Ilshin pun melirik ke atas gedung, ke arah tempat Go Sadok dan Lilith berada. Sistem lalu mengeluarkan notifikasi baru, Go Sadok ternyata memiliki hubungan sebab akibat dengan Sezual Desires. Ia juga disebut sebagai perantara yang memungkinkan makhluk rusak itu bisa menampakkan diri di dunia manusia. Ilshin mengerti sekarang. Metode yang disarankan oleh All Slashing Heavenly Swords memang khas dirinya. Cepat, efisien, dan kejam. Tanpa Go Sadok, Sezual Desires tidak akan bisa berbuat banyak. Namun Ilshin tidak menyukai pilihan itu. Sebagai seorang penulis novel, ia menginginkan akhir cerita yang bahagia. Ia sangat menolak adanya akhir yang tragis. Setelah merenung sejenak, Ilshin menyadari bahwa meskipun Sezual Desires dulu setara dengan God of Destruction, kekuatan itu adalah bagian dari masa lalu. Sekarang, makhluk itu hanyalah bayangan dari kejayaannya. Ia kembali mengejek Sezual Desires sebagai makhluk rusak, berharap bisa memancing emosinya. Namun Sezual Desires tetap tenang. Ia membalas dengan menyombongkan diri, mengklaim sudah menghancurkan banyak dunia meski dalam kondisi rusak. Tak lama kemudian, kedua matanya bersinar terang. Sezual Desires menembakkan laser kuat dari matanya, mengarahkan serangan mematikan itu ke Ilshin. Sebelum terkena, Ilshin segera mengaktifkan dua skill sharing, milik Ilho dan Mina. Dari atas gedung, Go Sadok dan Lilith yang menyaksikan itu langsung panik. Go Sadok berteriak, memperingatkan bahwa Ilshin tidak akan mampu mengalahkan makhluk sekuat itu. Ilshin segera mengangkat tangannya dan mengeluarkan auranya untuk menahan laser tersebut. Dengan penuh semangat, ia meneriakkan bahwa gabungan Steel Body dan Psychokinesis adalah kombinasi terbaik. Kedua kekuatan itu saling bertabrakan, dan untuk sesaat tampak seimbang. Namun perlahan, aura milik Ilshin mulai mendominasi, membuat Sezual Desires terkejut. Tinju Ilshin akhirnya menembus pertahanan lawan dan menghantam wajahnya, membuat makhluk itu terpental dari celah dimensi. Go Sadok menatap tak percaya, tidak menyangka bahwa orang yang disebut menantu cucunya ternyata sekuat itu. Bahkan Lilith pun terdiam, kehabisan kata-kata. Ilshin sendiri mulai terganggu dengan sebutan menantu cucu dari pria tua itu, dan sempat terpikir untuk mengubah akhir cerita menjadi lebih gelap. Tapi ia sadar, saat ini bukan waktunya lengah. Ia tahu Sezual Desires tidak akan diam saja. Benar saja, Sezual Desires berusaha masuk kembali ke dunia manusia lewat celah dimensi yang masih terbuka. Meski darah mengalir dari hidungnya, ia tetap bertahan. Ilshin segera mengangkat jarinya dan mengaktifkan Goddess Crushing Index Finger untuk menutup celah itu. Dimensi perlahan tertutup, menyisakan setengah wajah Sezual Desires. Makhluk itu pun murka dan mengutuk Ilshin tanpa henti. Ilshin, sambil bergumam lirih meminta ampun, menyuruh Sezual Desires kembali ke dunianya. Namun lawannya justru menahan celah dimensi itu dengan tangannya, berusaha tetap berada di dunia ini. Ia mengejek Ilshin sebagai dewa kelas rendah yang tidak paham perbedaan kekuatan. Dengan marah, Sezual Desires menyiapkan laser raksasa berwarna merah muda dari mulutnya. Serangan kali ini jauh lebih cepat. Dalam sekejap, ledakan besar mengguncang seluruh area. Go Sadok panik dan memanggil Ilshin. Jalanan tempat Ilshin berdiri pun hancur lebur. Ilshin terkapar, namun ia masih tertawa kecil, memuji kekuatan lawannya. Sezual Desires berdiri sombong, menyatakan bahwa ini adalah akibat dari menghalangi turunnya sosok Great Evil ke bumi. Ilshin menutup mata sejenak, lalu membandingkan kekuatan Sezual Desires dengan musuh sebelumnya, dewa berkepala api. Namun ia sadar, dirinya sekarang jauh berbeda. Saat matanya terbuka kembali, aura ungu dan emas mulai bercampur, menandakan ia mengaktifkan title dari dua kutub berbeda, Dewa Kebaikan dan Dewa Kejahatan. Sezual Desires terkejut melihat dua aura yang menyatu dalam satu tubuh. Ia membuka matanya lebar-lebar,
berusaha memahami apa yang terjadi. Saat cahaya menghilang, Ilshin sudah berdiri tepat di hadapannya. Kedua aura itu meledak bersamaan dan menghantam Sezual Desires, mencabik-cabik tubuhnya. Makhluk itu menjerit kesakitan, tidak menyangka bahwa dewa baru seperti Ilshin mampu melancarkan serangan sekuat itu. Ilshin tersenyum puas, mengutuk Sezual Desires agar menghilang dari muka bumi, menyebutnya sebagai dewa ampas yang menyedihkan. Sezual Desires benar-benar murka. Ia mulai sadar bahwa Ilshin bisa menghabisinya. Saat serangan Ilshin menghilang, hanya tersisa celah dimensi kecil. Dari langit, bulu hitam perlahan jatuh ke jalanan. Ilshin pun menutup celah dimensi itu, mengakhiri pertarungan ini dengan kekuatan miliknya. Cahaya bulan purnama mulai tampak di langit, menandakan kembalinya ketenangan malam. Celah dimensi yang sebelumnya terbuka kini mulai tertutup sepenuhnya. Ilshin memandangi celah itu dengan tatapan dingin. Tak lama, sistem memberitahu bahwa Seducing Knight of Sezual Desires adalah individu yang kekuatannya setara dengan 6 hunter kelas S. Ilshin tersenyum puas, karena ia sudah memperkirakannya. Saat menghadapi kepala api jelek kemarin, ia menerima tumbal setara 4 kelas S sebagai imbalan. Sistem kembali memberikan informasi. Quest promosi, Dewa Jahat kelas menengah, masih berjalan. Tumbal kelas S yang berpotensi melampaui batas kini bertambah menjadi 6 dari 100. Ilshin tersenyum lebar, merasa quest ini sangat mudah. Ia yakin 100 tumbal kelas S bisa ia kumpulkan dengan cepat. Beberapa saat kemudian, para pri perlahan menurunkan Go Sadeuk dari lantai atas gedung. Ilshin memperhatikan mereka dengan raut cemas. Setelah tiba di bawah, Ilshin bertanya kepada Lilith, mengapa Go Sadeuk masih terlihat seperti itu, padahal kutukannya sudah dihancurkan. Lilith menjelaskan bahwa meski tanda kutukan telah hilang, sisa kutukan masih tertinggal dalam tubuh Go Sadeuk. Ia memohon Ilshin untuk menyembuhkannya, karena jika tidak segera ditangani, Go Sadeuk bisa mati. Ilshin langsung panik, bukan karena khawatir kehilangan Go Sadeuk, melainkan karena tidak ingin mengalami kerugian setelah mendapatkan hunter kelas S. Ia segera mengaktifkan kemampuan penyembuhannya. Aura hijau mulai menyelimuti tubuh Go Sadeuk, dan tak lama kemudian, Go Sadeuk bisa duduk sendiri. Ia terkejut, menyadari bahwa menantu cucunya ternyata sangat kuat, bahkan lebih hebat dari hunter kelas S lain yang pernah ia temui. Lilith segera memeluk Go Sadeuk dan berterima kasih kepada Ilshin. Ilshin hanya menatap mereka, lalu menyampaikan bahwa inilah akhir cerita yang ia inginkan. Ia bahkan berkata, meskipun suatu saat akan mati, ia akan terus menulis akhir bahagia seperti ini. Sistem kembali memberikan notifikasi. Archange Lilith dan Go Sadeuk resmi menjadi pengikut Yu Ilshin. Jumlah pengikut kelas S yang berpotensi melampaui batas kini bertambah 2, menjadi 8 dari 100. Ilshin menatap Lilith dengan terkejut saat mengetahui bahwa Lilith adalah Archangel. Sekedar info guys, Archangel itu adalah salah satu pemimpin tertinggi dari ras malaikat. Biasa sering Mimin temui di cerita seperti anime, manga, dan manhwa lainnya. Oh iya, Mimin ganti jadi pri aja ya. Soalnya takut diserang anomali yang tidak subscribe. Terus komen kok bawa nama malaikat bang. Sorong papan tarik papan, buah keranji dalam perahu, suruh komen dia gaskan, disuruh subscribe dia tidak mau. Namun Ilshin tak terlalu heran. Mengingat saat masih menjadi jin, Lilith adalah jenderal pasukan. Ia pun hanya tersenyum tipis. Beberapa hari kemudian, di sekitar Dungeon kelas S yang terletak di Amazon, Brazil, udara terasa sejuk dan pepohonan kelapa tumbuh subur. Di sana, sesosok makhluk menyerupai laba-laba, Arachne, terlihat membungkuk di hadapan monster yang sangat kuat. Monster itu adalah Alpha, anak dari Gustav si buaya. Dengan tatapan tajam, Alpha meminta Arachne mengulangi permintaannya. Ia ingin tahu apakah Arachne bisa membantunya membalaskan dendam kepada Ilshin, yang telah menyebabkan kematian ibunya. Arachne masih menyimpan dendam kepada Ilshin. Ia pernah gagal mengalahkannya. Meski sudah mengerahkan 100 miliar pasukan kerajaan dan 3 utusan dewa kelas SS. Karena kegagalan itu, Arachne belum berani kembali ke istana. Ia takut raja akan menghukumnya karena telah membuang banyak kekuatan. Kini, Arachne melihat kesempatan. Ia ingin memanfaatkan Alpha untuk mengalahkan Ilshin, lalu membawa kepalanya sebagai pembuktian kepada raja. Alpha kembali menegaskan pertanyaannya. Arachne, yang keluar dari Dungeon, menyatakan kesediaannya. Ia mengaku memiliki kemampuan dan rencana matang untuk membantu Alpha mengalahkan Yu Ilshin, sang dewa jahat. Dengan itu, Alpha yang ternyata adalah anak pertama Gustav yang berhasil keluar dari tempat persembunyiannya, mulai bersiap. Ia bersedia mendengar rencana Arachne dan akan mempersiapkan diri.
Arachne pun mulai menjelaskan rencana yang ia susun. Ilshin baru saja terbangun dari tidurnya. Air liurnya menetes, seolah tadi ia bermimpi sedang menyantap nasi padang. Ia merasa bingung dan bertanya-tanya dalam hati di mana dirinya berada. Di hadapannya, berdiri sosok bertubuh raksasa dengan aura harisma yang luar biasa. Ilshin terpaku. Dalam benaknya ia membayangkan berapa banyak latihan dan pertarungan yang dibutuhkan untuk memiliki tubuh seperti itu. Ia mengusap air liurnya sambil mencoba memahami siapa sosok besar itu. Sosok tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Eternal Seeker of Truth. Ia membawa Ilshin ke dimensi itu karena ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Untuk memperjelas tujuannya, ia sedikit mengatur ulang hubungan sebab akibat dalam waktu. Ia menjelaskan bahwa seorang utusan yang juga merupakan kloningan dari God of Destruction telah bangkit. Ilshin harus melewati berbagai ujian dan mencegah kehancuran takdirnya sendiri. Sebelum menghilang, Eternal Seeker memberikan peringatan kepada Ilshin bahwa ia harus segera meraih gelar dewa kelas menengah dan mempersiapkan diri untuk ikut serta dalam festival para dewa. Setelah itu, sosok besar itu menghilang dan Ilshin kembali terbangun di tempat semula, dengan air liur yang masih sama. Ilshin yang baru sadar sepenuhnya sempat bingung dan bertanya-tanya apakah semua itu hanya mimpi. Ia kemudian mengingat kembali wajah, nama, dan aura dari Eternal Seeker of Truth. Ia terkejut karena aura itu mirip dengan entitas misterius yang selama ini sering mengawasinya. Dalam hatinya, Ilshin bertekad untuk meraih gelar dewa kelas menengah. Namun, pikirannya masih dipenuhi pertanyaan tentang utusan kloningan God of Destruction dan festival para dewa. Lilith menyadari Ilshin sudah bangun dan segera menghampirinya. Ia berencana memanggil suaminya, Go Sadeuk, yang saat itu sedang rapat dengan kepala sekolah Chai Gangsan. Go Sadeuk meninggalkan pesan bahwa ada banyak hal yang ingin ia diskusikan dengan Ilshin jika ia sudah bangun. Ilshin langsung teringat dengan sapaan khas pria tua itu dan memutuskan untuk menghentikan Lilith agar tidak memanggilnya. Ilshin kemudian membuka sistem dan membaca laporan. Pasukan peri yang ia kirimkan ke Antrina telah menunjukkan hasil luar biasa. Karena keberhasilan itu, jumlah pengikutnya meningkat drastis. Sistem mencatat bahwa promosi ke dewa kelas menengah masih dalam proses. Jumlah pengikut biasa kini mencapai 130 juta, naik 30 juta dari sebelumnya. Ilshin menatap layar dengan kagum. Semua ini berkat Lilith dan pasukan peri, tanpa perlu ia melakukan apapun. Ia tidak tahu atau peduli apa yang sebenarnya terjadi di Antrina. Selama itu menguntungkannya, ia hanya perlu tersenyum puas. Ia bahkan heran bisa menyebut angka 10 miliar pengikut, tapi jika kenaikannya otomatis, maka tidak jadi masalah. Ilshin lalu berkata bahwa ia sudah merasa lebih baik, dan menyarankan Lilith untuk kembali ke rumah Go Sadeuk. Namun, Lilith menolak dan tetap tinggal. Ia memberi hormat dan menjelaskan bahwa sebagai arcangel yang bangkit kembali berkat belas kasih Ilshin, ia merasa wajib untuk berada di sisinya dan membantu. Ilshin mulai cemas, bukan karena merasa terganggu, tetapi karena khawatir Go Sadeuk akan cemburu. Tiba-tiba terdengar keributan dari luar. Para murid heboh karena sedang terjadi pertarungan antara hunter kelas S dan kelas A. Ilshin penasaran dan mengintip dari jendela. Di bawah sana, Shinyo sedang bertarung melawan Sword Demon dengan pedang kecilnya. Suasana semakin memanas. Para murid mulai merekam pertarungan tersebut. Murid perempuan mendukung Shinyo karena ketampanannya. Sementara murid laki-laki membela guru mereka, Sword Demon. Shinyo tampak marah karena pernah ditinggalkan di pulau terpencil dan sulit keluar dari sana. Ia merasa dikhianati. Sementara itu, Sword Demon menyesal tidak menghabisi Shinyo saat itu dan menyalahkan para pedagang yang gagal menjalankan tugasnya. Shinyo kemudian bersiap menyerang dengan tekad penuh, menatap tajam ke arah lawannya. Sword Demon menyambut tantangan itu dengan mengeluarkan kekuatan penuh sebagai Heavenly Demonic Swords God. Para murid yang menonton membawa popcorn dan bahkan memakai kacamata bioskop, tidak percaya mereka bisa menyaksikan pertarungan sehebat ini secara langsung. Ilshin menonton dengan tenang dari atas, memuji Shinyo karena cukup tangguh. Namun, momen itu terganggu oleh suara perutnya yang keroncongan. Tepat setelah itu, alarm akademi berbunyi menandakan waktu makan siang. Ilshin tersenyum senang karena waktu lapar dan jam makan siangnya sangat sinkron. Ia teringat menu makan siang gratis hari itu, sup ayam ginseng khas Hotel Bintang 5. Matanya langsung bersinar penuh semangat. Ia pun segera berjalan ke kantin sambil mengajak Lilith. Tak lama kemudian, mereka sudah duduk di kantin dan mengambil jatah makan siang mereka dengan penuh semangat. Mata Lilith langsung bersinar saat mencium aroma sup ayam ginseng yang mewah. Ilshin pun tersenyum lebar, merasa beruntung menjadi seorang guru karena bisa menikmati makanan semewah itu secara gratis. Air liurnya mulai menetes kembali. Ia mengucapkan bismillah dan bersiap menyantap makanannya. Namun sebelum ia menyentuh makanannya,
Dari arah jendela terlihat seseorang terbang dengan kecepatan tinggi menuju kantin. Tiba-tiba kaca jendela pecah, dan tubuh Sword Demon menabrak meja makan Ilshin. Sup ayam ginseng milik Ilshin dan Lilith hancur berantakan. Ilshin pucat saat melihat makanannya melayang menjauh dari pandangannya. Sementara Lilith pun ikut terkejut. Sword Demon tampak kesakitan di lantai, kesulitan untuk bangkit. Ketika ia akhirnya berdiri, satu-satunya hal yang ia ucapkan hanyalah cacian untuk Shinyo. Tak lama kemudian, Shinyo muncul di jendela kantin, berdiri tegap dan disinari matahari seperti pemenang sebuah duel. Dengan penuh amarah, ia menyatakan bahwa Kang Geom tidak akan sanggup melawannya lagi. Ilshin hanya menatap kosong ke arah sup ayam ginseng yang kini tak bisa diselamatkan. Sementara itu, Shinyo mengenal Ilshin sebagai Sword God 3 fraksi. Meski berdasarkan pengakuan Ilshin sendiri, namun Ilshin tak memedulikannya, ia malah mulai menangis karena makan siangnya tumpah begitu saja. Bagi Shinyo, pertemuan ini adalah kesempatan yang sempurna untuk membalas dendam karena ia menganggap Ilshin telah mencuci otak Kang Geom. Ia menyindir Ilshin sebagai pemimpin keju 3 fraksi. Hal ini membuat Ilshin makin kesal. Ia merasa terganggu karena istilah 3 fraksi terus-menerus disebut sejak kemarin dan ia sendiri tidak paham maksudnya. Shinyo menyatakan bahwa hari ini ia akan menghajar Ilshin sampai Ilshin mengaku. Ilshin hanya diam, masih memegang sendok di tangannya. Kesabarannya mulai runtuh. Dalam hatinya, ia merasa bahwa apapun itu, entah 3 fraksi atau apalah, semua itu bukan urusannya. Ia mulai mengeluarkan auranya, membuat Shinyo terkejut. Ilshin kemudian meluapkan kemarahannya. Ia tidak bisa memaafkan siapapun yang sudah merusak sup ayam ginseng miliknya, apalagi ia belum mencicipinya sama sekali. Shinyo menatap tajam, sementara Ilshin membalas tatapannya sambil mengangkat sendoknya. Ia mulai mengaktifkan kemampuan Extreme Sword milik All Slashing Heavenly Swords. Kini sendok itu memancarkan aura mematikan layaknya senjata legendaris. Sword Demon yang menyaksikan dari samping malah tertawa puas. Ia menyebut Shinyo sebagai orang tolol karena berani menantang seorang Sword God. Ia ingin Shinyo merasakan sendiri perbedaan kekuatan di antara mereka. Ilshin mulai bergerak cepat, menciptakan bayangan dari gerakannya. Shinyo memperhatikannya dengan penuh rasa penasaran. Ia heran apakah Ilshin benar-benar akan melawannya hanya dengan sendok. Dalam hati, ia menilai Ilshin memiliki banyak celah dan menyalahkan pria itu atas perubahan Kang Geom. Ilshin tetap tenang. Ia merasa sendok sudah cukup untuk menghadapi orang yang telah menghancurkan makan siangnya. Dengan tekad penuh, ia bersumpah akan membuat Shinyo menderita. Shinyo masih saja meremehkan Ilshin dan bertanya-tanya mengapa Kang Geom bisa menyebut pria ini sebagai Sword God. Baginya, Ilshin tampak seperti orang tidak waras. Namun ia tetap bersiap. Ia mengaktifkan kemampuan Snake Sword Class Fang. Dua pedangnya kini dipenuhi aura berbentuk ular biru. Keduanya bersiap. Aura mereka saling bertabrakan dalam diam. Ilshin menutup matanya sejenak. Saat Shinyo maju dan meneriakkan tekadnya untuk membongkar identitas Ilshin, Ilshin membuka mata, mengangkat sendoknya, lalu sedikit menggerakkannya. Tepat saat itu, sendoknya menghantam dahi Shinyo dan membuat darah mengalir dari hidungnya. Shinyo terpaku, tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, Ilshin tetap diam sambil menggenggam sendoknya erat-erat. Ia bertekad tidak akan membiarkan Shinyo menyerangnya begitu saja. Ia kembali menatap ke arah pecahan kaca tempat sup ayam ginsengnya hancur, dan rasa marah kembali muncul. Dengan nada dingin dalam hati, Ilshin bersumpah akan membuat Shinyo menangis sebanyak kuah sup ayam ginseng yang telah tumpah. Shinyo mengelus dahinya dengan kesal. Ia merasa jengkel karena Ilshin terus-menerus membicarakan sup ayam ginseng seolah-olah itu hal yang penting. Padahal menurutnya sup itu tidak ada enaknya sama sekali. Namun reaksi Ilshin justru makin memanas. Sendok yang ia genggam berubah warna menjadi merah dan kembali memancarkan aura yang kuat. Shinyo mencoba mencari alasan atas kekalahannya sebelumnya. Ia mengklaim bahwa dirinya hanya lengah dan kini akan bertarung dengan sungguh-sungguh. Namun tiba-tiba matanya membelalak lebar. Ilshin telah berdiri di depannya dengan ekspresi serius dan sendok maut yang siap menyerang. Shinyo terkejut melihat kecepatan Ilshin yang luar biasa. Dengan cepat ia mengaktifkan kekuatannya, berusaha membalikan keadaan sambil menilai Ilshin bodoh karena terlalu mendekat. Ia melancarkan serangan bertubi-tubi, namun Ilshin mampu menangkis semuanya hanya dengan sendok. Dalam sekejap, Ilshin membalas serangan itu dengan satu pukulan dari sendoknya, membuat Shinyo kembali kesakitan. Dengan wajah dingin, Ilshin menunjukkan bahwa itu adalah balasan atas sup ayamnya yang telah dihancurkan. Shinyo menunduk dan gemetar, membayangkan apa yang akan terjadi jika serangan itu mengenai kepalanya lagi. Ia menggenggam dahinya sambil menggerutu. Muak karena Ilshin tidak berhenti membahas soal sup ayam. Ia pun meluapkan emosinya,
berteriak karena merasa terganggu dengan obsesi Ilshin terhadap makanan itu. Namun hal itu justru membuat Ilshin semakin murka. Ia mulai menyebut satu persatu bagian ayam seperti bubur ayam, dada ayam, dan paha ayam, membuat Shinyo semakin frustasi. Waktu berlalu, dan Shinyo sudah tampak terengah-engah. Wajahnya babak belur, tubuhnya lemas, dan ia hanya bisa terduduk sambil menahan rasa sakit. Ilshin mendekat tanpa menunjukkan sedikit pun rasa kasihan. Ia memperingatkan Shinyo agar tidak pingsan dulu karena apa yang ia terima baru setara satu mangkuk. Sementara Shinyo telah menghancurkan dua. Shinyo mulai menyadari bahwa ia telah meremehkan lawannya. Awalnya, ia enggan menggunakan jurus pamungkas karena kekuatannya bisa melukai orang-orang di sekitar. Namun situasinya sudah berubah. Ia kemudian mengaktifkan skill Taiji Double Blade. Senjata di tangannya kini diselimuti aura biru dan hitam. Sorot matanya pun menjadi tajam dan berbahaya. Aura kekuatan dari Shinyo begitu besar hingga menciptakan angin kencang yang membutakan pandangan para murid dan Sword Demon yang ada di sana. Sword Demon memarahi Shinyo karena ia tampak tak peduli pada keselamatan murid-murid. Namun bagi Shinyo, semua ini demi Kanggeom. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya dalam skill pamungkas bernama Snake Sword Clash. Shinyo melesat maju ke arah Ilshin. Sebuah naga besar berwarna biru muncul di hadapan Ilshin, siap menelannya hidup-hidup. Mulut naga itu terbuka lebar, kekuatannya mengancam akan menghancurkan apapun di jalurnya. Namun Ilshin tidak tinggal diam. Ia memutuskan untuk menunjukkan salah satu kemampuan terkuatnya, Mount Heasek, Plum Blossom Rampage. Dari langit muncul kelopak bunga sakura yang berjatuhan perlahan. Suasana di dalam ruangan berubah total. Dari yang tadinya menegangkan, kini menjadi tenang dan harum. Para murid terheran-heran melihat kemunculan bunga sakura yang sangat wangi dan indah di dalam ruangan tersebut. Shinyo bersiap dengan pedangnya, merasa bahwa Ilshin terlambat mengaktifkan kemampuan itu. Namun Ilshin tetap tenang. Ia hanya menggerakkan sendoknya sedikit dan mengucapkan satu kata, yaitu menghilanglah. Seketika itu juga, naga biru milik Shinyo menghilang, terhapus oleh bunga-bunga sakura yang lembut namun penuh kekuatan. Shinyo benar-benar tidak menyangka bahwa jurus pamungkasnya bisa lenyap begitu saja. Ia terkejut karena teknik yang berasal dari dunia imajinasi mampu sepenuhnya menetralkan serangan sekuat miliknya. Dalam benaknya, ia mulai berspekulasi bahwa kemampuan tersebut bahkan mungkin sanggup mengalahkan seorang petarung kelas SS hanya dengan satu serangan, atau bahkan kelas SSS, atau lebih tinggi dari itu. Shinyo menatap Ilshin dengan penuh perasaan campur aduk. Dalam hati, ia mengakui bahwa hanya orang dengan gelar Sword God yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Ia merasa kecewa karena telah mencoba melawan seseorang yang jelas-jelas berada di luar jangkauan levelnya. Dengan pasrah, ia melepaskan pedangnya dan menganggap dirinya sangat bodoh. Aura di tubuhnya pun habis, membuat tubuhnya jatuh lemas ke tanah. Ilshin hanya menatapnya tanpa ekspresi. Tak lama kemudian, Sword Demon datang menghampiri dan langsung memanggil Ilshin dengan sebutan yang mulia Sword God Yu Ilshin. Ia segera bersujud hingga menyentuh lantai, tubuhnya gemetar dan dipenuhi keringat dingin. Dengan suara penuh rasa hormat, ia mengatakan bahwa Shinyo memang pantas mati berkali-kali. Namun ia memohon agar Ilshin menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawanya. Ilshin yang sudah terbiasa dengan reaksi berlebihan dari Sword Demon hanya menanggapinya dengan tatapan bosan. Sementara itu, Shinyo mendengar semua itu dan merasa terharu karena Sword Demon ternyata masih menganggapnya sebagai teman. Ilshin kemudian menyatakan bahwa Sword Demon tidak perlu khawatir karena ia akan mengurus sisanya. Namun Sword Demon menanggapi pernyataan itu dengan suara bergetar. Ia kemudian mengambil pedang milik Shinyo dan berteriak keras bahwa ia akan menyusul Shinyo ke alam baka. Reaksi berlebihan itu membuat Ilshin merasa sangat muak dengan dramanya. Tanpa banyak bicara, ia mengaktifkan kemampuan telekinesis dan langsung menerbangkan pedang dari tangan Sword Demon. Ilshin lalu menjelaskan maksud sebenarnya dari ucapannya sebelumnya, bahwa ia tidak berniat menghabisi Shinyo, melainkan ingin memulihkannya. Sword Demon pun terlihat lega mendengar penjelasan itu. Ilshin mengaktifkan kekuatan penyembuhannya, membuat aura hijau menyelimuti tubuh Shinyo secara perlahan. Tak lama kemudian, Shinyo mulai sadar dan membuka matanya. Dengan tubuh masih lemas, Shinyo terduduk dan terheran-heran. Ia tidak mengerti bagaimana seseorang seperti Ilshin bisa memiliki kekuatan yang begitu tak masuk akal. Bukan hanya ahli dalam bertarung, Ilshin ternyata juga memiliki kemampuan penyembuhan. Sword Demon tertawa puas mendengar keterkejutan Shinyo. Lalu dengan bangga menyebut bahwa itulah kekuatan sejati dari Sword God yang selama ini ia layani. Shinyo pun mengangguk setuju. Kini semuanya mulai masuk akal baginya. Shinyo perlahan duduk dengan sopan, menundukkan kepalanya, dan mengakui bahwa Ilshin memang Sword God yang sesungguhnya. Ia pun meminta maaf karena tidak menyadari hal itu sejak awal. Ilshin menatapnya dengan ekspresi jijik.
Ia sudah sangat sering melihat orang-orang seperti Shinyo, yang begitu sombong, lalu bersikap rendah hati setelah kalah. Shinyo sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu, namun ia memutuskan untuk menahan diri dan hanya menutup matanya. Sementara itu, Sword Demon tersenyum puas karena semuanya berakhir tanpa adanya korban jiwa. Tidak lama kemudian, kabar tentang kemenangan guru Yu Ilshin atas Hunter Shinyo kelas S menyebar ke seluruh akademi. Para murid begitu bangga dan mulai mengidolakan Ilshin. Namun di balik keramaian itu, ada seseorang misterius yang mengawasi dari kejauhan. Sosok itu bergumam dalam hati bahwa akhirnya ia berhasil menemukan Ilshin. Ia menatap Ilshin dari balik kerumunan para siswa yang sedang bersorak, lalu segera mengambil ponselnya untuk melaporkan hal ini kepada 3 fraksi. Tiba-tiba Shinyo mengucapkan kalimat yang sejak tadi ia tahan. Perkataannya membuat Ilshin dan Sword Demon terkejut hingga mereka meminta Shinyo mengulangnya. Dengan penuh semangat, Shinyo menyatakan bahwa ia ingin menjadi murid Ilshin, seperti halnya Sword Demon. Saat itu juga, sistem memberikan notifikasi bahwa Ilshin telah berhasil menumbuhkan kesetiaan obsesif dari seorang individu melalui kekuatan dan ketakutan. Shinyo kini telah menjadi pengikut fanatik. Misi promosi untuk menjadi dewa kelas menengah sedang berlangsung, dengan total tumbal kelas S yang berpotensi melampaui batas kini bertambah menjadi 13 dari target 100. Meskipun Ilshin memang mengincar manfaat dari individu kelas S, ia mulai khawatir karena Shinyo menunjukkan gejala fanatisme. Ia takut Shinyo akan menjadi seperti Sword Demon, yang terlalu mengabdi hingga membuatnya stres. Terlebih lagi, mereka berdua sudah saling mengenal sebelumnya. Ilshin kemudian teringat bahwa masih ada satu hal yang belum diselesaikan. Ia mengangkat kembali persoalan lama dan mengutip pepatah yang menyatakan bahwa bahkan seekor anjing pun sebaiknya tidak diganggu saat sedang makan. Ia menunjuk ke sup ayam ginsengnya dan menyuruh Shinyo untuk meminta maaf, tidak hanya kepadanya, tetapi juga kepada ayam dalam sup itu. Shinyo menuruti permintaan itu, lalu mengeluarkan ponselnya dan meminta Ilshin menunggu sebentar. Ia menelpon bawahannya untuk menanyakan berapa banyak uang yang bisa disiapkan saat ini. Ilshin yang mendengar kata uang, langsung menunjukkan antusiasme. Beberapa menit kemudian, muncul 2 koper besar berisi uang tunai. Ilshin menatap koper itu dengan tatapan penuh nafsu dan bergumam dalam hati tentang jumlah uang yang ada di dalamnya. Ia baru menyadari bahwa Shinyo adalah putra bungsu dari keluarga sultan. Salah satu manajer umum dari grup Oseong bahkan membungkuk hormat dan memohon kepada Ilshin agar menjaga tuan muda mereka. Shinyo menyatakan bahwa uang dalam 2 koper itu tidak seberapa baginya, tapi ia berharap Ilshin menerimanya sebagai bentuk kompensasi atas sup ayam ginseng yang telah ia tumpahkan. Ilshin merasa merinding mendengarnya, karena sup itu jelas tidak sebanding dengan kompensasi sebesar ini. Shinyo kembali menyatakan tekadnya untuk menjadi murid dan akan berusaha semaksimal mungkin. Namun sebelum Ilshin bisa memberikan respon, Sword Demon menyela dan menyampaikan bahwa Ilshin adalah sosok yang penuh wibawa. Ia menegaskan bahwa 2 koper uang itu tidak akan mempengaruhi keputusan Ilshin. Bahkan jika Shinyo membawa 100 koper sekalipun, Ilshin tidak akan menerimanya sebagai murid. Sebagai tanggapan, Ilshin langsung memberi perintah latihan khusus pada Sword Demon, yaitu lari 100 putaran di lapangan akademi. Sword Demon pun segera pergi dan memulai lari sesuai perintah. Sementara itu, Shinyo mengakui bahwa ucapan Sword Demon benar. Ilshin tidak mungkin menerima seseorang yang baru saja mencoba membunuhnya. Ia merasa menjadi murid Sword God adalah hal yang sangat sulit, dan ia pun menganggap dirinya tidak layak. Namun tiba-tiba, Ilshin menepuk pundaknya. Ilshin menunjukkan senyum tulus yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ia berkata bahwa ia memahami penyesalan Shinyo, dan bahwa dalam hidup, makanan bisa saja tidak sengaja tersenggol. Itu adalah hal yang wajar. Shinyo langsung menangis, merasa terharu karena Ilshin begitu baik. Ia pun semakin memahami mengapa Sword Demon begitu setia melayani Ilshin. Dengan mata yang masih basah, Shinyo bertanya lagi untuk memastikan apakah Ilshin benar-benar bersedia menerimanya sebagai murid. Dalam hati, Ilshin sebenarnya keberatan. Ia kesal melihat ekspresi penuh harap dari Shinyo, tapi ia juga tahu betapa besar potensi finansial dari anak orang kaya ini. Apalagi Shinyo sudah mencapai level Hunter kelas S. Ilshin pun bertanya-tanya, apalagi yang perlu ia ajarkan. Tiba-tiba, sosok All Slashing Heavenly Swords muncul dan memberi komentar tentang dunia bisnis yang keras dan dingin sambil bertepuk tangan. Namun Ilshin tidak ingin mendengar komentar itu dan menyuruhnya diam. Sejenak, Ilshin menggunakan seluruh kemampuan berpikirnya untuk merancang rencana. Ia ingin menyingkirkan Shinyo untuk sementara, sambil tetap mengambil 2 koper uang dan pergi bersenang-senang. Tiba-tiba muncul ide cemerlang dari otak bisnisnya. Dengan senyum licik, Ilshin bertanya kepada Shinyo apakah ia benar-benar ingin menjadi muridnya.
Shinyo dengan antusias menjawab ya. Ilshin memberikan sesuatu kepada Shinyo. Beberapa saat kemudian, Shinyo terlihat panik sambil memegang sebuah kitab kuno. Ia bertanya dengan cemas apakah Ilshin serius memberikannya buku itu. Dengan senyum puas, Ilshin mengangguk. Buku tersebut ternyata adalah barang yang pernah ia beli dari All Slashing Heavenly Swords, dan ternyata merupakan penipuan. Ilshin kini ingin memanfaatkan buku itu agar Shinyo mempelajarinya dalam waktu yang sangat lama. Sistem memberikan notifikasi bahwa buku yang diberikan kepada Shinyo bernama Wise Taiji Sword, sebuah peninggalan dari Zhang Shenfeng dengan nilai fantastis mencapai 20 juta gold coin. Ilshin, dengan sikap serius, memerintahkan Shinyo untuk mempelajari buku itu hingga tuntas sebelum ia kembali lagi. Hanya jika Shinyo berhasil, barulah Ilshin akan menerimanya sebagai murid. Shinyo terdiam dan tampak gelisah. Ilshin lalu bertanya dengan nada tegas apakah Shinyo tidak sanggup. Tersentak, Shinyo langsung menjawab bahwa ia bisa. Ia akan mempelajari buku itu sebaik mungkin dan membuktikan bahwa ia layak menjadi murid Sword God. Ilshin menatap wajah Shinyo yang terlihat begitu bersemangat dan merasa puas dalam hati karena rencananya berhasil memancing reaksi yang diharapkan. Ilshin pun menambahkan satu syarat penting. Jangan pernah kembali menemuinya sebelum menyelesaikan pelajaran dari buku itu. Shinyo menerima syarat itu tanpa ragu. Ia menunduk hormat dan meminta izin untuk pergi. Ilshin yang sudah tidak sabar ingin menyingkirkannya segera menyuruhnya untuk bergegas. Shinyo pun pergi sambil membaca buku yang ia terima. Sedangkan Ilshin hanya tersenyum licik. Ia merasa puas karena semuanya berjalan sesuai rencana. Ia menatap 2 koper penuh uang dan mulai berpikir apa yang akan ia lakukan dengan kekayaan mendadak itu. Sementara itu, di balik gedung akademi, seorang pria tengah mengawasi Ilshin dari kejauhan. Ia terlihat sedang menelepon. Pria ini adalah agen rahasia dari cabang Akademi Hunter, dikenal dengan nama Sandy Darghost, yang bekerja untuk kultus 3 fraksi. Ia melaporkan bahwa orang yang mencuri skill Mount Hua Sword adalah seorang guru di Akademi Hunter bernama Yu Ilshin. Ia menyatakan bahwa untuk merebut kembali skill itu, Ilshin harus disingkirkan. Cerita berpindah ke Tiongkok. Di tengah hutan bambu yang lebat, tampak seorang wanita berdiri di atas tubuh seekor monster. Ia menancapkan pedangnya, lalu mengaktifkan kekuatan yang menyebarkan aura merah pekat ke seluruh tubuh monster itu. Darah dari monster kelas S yang telah ia kalahkan mulai terserap ke dalam pedang, membuat tubuh monster itu perlahan menjadi pucat. Wanita itu tampak kecewa karena merasa lawan yang ia kalahkan terlalu lemah. Ia mengeluh karena pedangnya tak akan puas jika hanya menyerap darah dari makhluk lemah. Wanita ini adalah salah satu hunter terkuat di Tiongkok, bernama Xiao Ming. Tiba-tiba muncul seorang informan yang menyampaikan pesan penting. Ia memberi hormat pada Xiao Ming, yang merupakan keturunan pendekar legendaris, dan mengatakan bahwa ada perintah dari kultus 3 fraksi. Xiao Ming diperintahkan untuk menghabisi seorang guru di salah satu akademi hunter Korea, bernama Yu Ilshin, yang kabarnya adalah seorang hunter kelas SS. Selain itu, ia juga diminta membawa pulang Mount Hua Sword yang telah dicuri. Mendengar misi itu, Xiao Ming tampak antusias. Ia sangat senang karena sasarannya adalah hunter kelas SS. Dengan penuh semangat, ia bersiap untuk memenggal kepala Ilshin dan memberikan darah yang lezat kepada pedangnya, Asura Soul Stealing. Kembali ke Korea, Ilshin terlihat keluar dari kantin akademi dengan langkah perlahan, menggendong 2 koper penuh uang dengan sangat hati-hati. Wajahnya menunjukkan ekspresi penuh kebahagiaan karena berhasil memperoleh keuntungan luar biasa. Meskipun ia seorang dewa, baginya uang tetaplah kenikmatan terbaik. Namun, di tengah rasa puasnya, Ilshin mulai merasa curiga terhadap keberadaan 3 fraksi. Ia mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ingatannya kembali pada mimpi yang mempertemukannya dengan Seeker of Truth, yang pernah mengatakan bahwa 3 fraksi mungkin berkaitan dengan utusan dan kloningan dari God of Destruction. Tiba-tiba, Sword Demon muncul di hadapannya. Napasnya masih tersengal-sengal setelah menyelesaikan 100 putaran. Namun ia dengan bangga mengatakan bahwa tantangan itu bukan apa-apa baginya. Ilshin yang sedang dalam suasana hati yang baik, langsung mengajak Sword Demon untuk pergi makan ayam dan minum minuman terlarang. Ia dengan bangga menyatakan bahwa kali ini ia yang akan mentraktir. Sword Demon pun dengan senang hati menerima ajakan itu dan langsung mengikuti Ilshin. Beberapa jam telah berlalu. Dari balik jendela, langit malam terlihat membentang luas. Di dalam ruangan, Ilshin duduk sambil memandangi Sword Demon yang sedang mabuk berat. Dalam hati, Ilshin bergumam bahwa nafsu makannya meningkat drastis sejak menjadi dewa kelas rendah. Ia hampir menghabiskan 10 ekor ayam seorang diri.
Tulang-tulang ayam itu bahkan menumpuk seperti gunung kecil di atas meja. Ilshin mencoba menghibur dirinya. Ia meyakinkan bahwa tindakan ini adalah pilihan terbaik untuk memulihkan divine power miliknya. Dengan sumber keuangan yang melimpah dari Shinyo, ia tak ragu memesan makanan sebanyak itu. Sambil tersenyum licik, Ilshin merasa bersyukur atas berkah yang diberikan Shinyo. Ia bahkan kini memiliki gedung bertingkat berkat 2 koper uang tersebut. Dalam hati, Ilshin tertawa puas, merasa dirinya memiliki sumber kekayaan tanpa batas. Ia sangat menikmati waktu santai seperti ini. Setelah menjadi dewa dan menyelamatkan banyak nyawa, ia merasa wajar bila sesekali menikmati kemewahan dan kenyamanan duniawi. Namun suasana hati Ilshin tiba-tiba berubah saat melihat sisa-sisa tulang ayam yang berserakan. Ia terlalu kenyang untuk bergerak, apalagi membereskan kekacauan itu. Dalam hati, ia berharap andai saja tulang-tulang itu bisa melompat sendiri ke tempat sampah, tentu ia akan sangat senang. Ilshin sempat berpikir untuk mencari asisten atau menggunakan skill telekinesis. Namun tiba-tiba, tulang-tulang itu mulai bergerak dengan sendirinya. Ilshin terkejut. Ia menatap tajam ke arah tumpukan tulang untuk memastikan bahwa ia tidak salah lihat. Dan memang benar, tulang-tulang itu mulai bergerak sebelum ia sempat menggunakan kekuatan apapun. Dari tumpukan tulang itu, muncul asap misterius. Tak lama kemudian, sistem memberikan notifikasi. Diberitahukan bahwa skill Yaksha Connection milik pengikut Go Sadok telah ditambahkan ke dalam skill sharing. Skill ini memiliki nilai kelas S, dan merupakan teknik eksklusif milik Go Sadok. Efektivitas skill ini meningkat seiring dengan besarnya rasa jengkel yang dirasakan pengguna. Ilshin membaca notifikasi itu dengan serius dan mulai memahami maksudnya. Tanpa ragu, ia langsung mengaktifkan skill sharing dan mengarahkan kekuatannya ke arah kumpulan tulang-tulang tersebut. Seketika, dari tumpukan tulang itu muncul pancaran cahaya biru yang terang. Sebuah bayangan mulai terbentuk, menatap tajam ke arahnya. Ilshin terpaku. Ia tak menyangka bahwa tulang-tulang bekas ayam goreng yang ia makan bisa berubah menjadi sesuatu seperti ini. Di hadapannya kini berdiri sosok aneh yang memancarkan aura menyeramkan. Makhluk itu hanya menatap Ilshin dengan penuh kebencian, lalu mengucapkan satu kata, dendam. Tulang-tulang ayam itu kini telah berubah menjadi monster berbentuk ayam yang mengenakan armor kuat. Mereka memiliki dendam mendalam terhadap manusia yang telah menangkap, menggoreng, dan memakan mereka. Mata Ilshin nyaris copot melihat kenyataan bahwa tumpukan tulang yang tadi ia anggap sampah kini bangkit sebagai monster penuh amarah. Ilshin menatap monster ayam di hadapannya dengan takjub. Ia tidak percaya ada skill seperti ini di dunia. Baginya, kekuatan seperti ini hanya mungkin dimiliki oleh tokoh legendaris seperti Sung Jinwoo atau Shadow Monarch. Sementara itu, para monster ayam terus menuntut balas dendam kepada manusia. Ilshin mulai gemetar, karena ia sendiri juga seorang manusia, dan situasi ini membuatnya merasa sangat canggung. Namun, alih-alih menyerangnya, para monster ayam itu malah memuja Ilshin sebagai dewa yang telah membangkitkan mereka. Mereka memohon agar diberikan persembahan yang bisa mereka habisi. Ilshin merasa cemas. Ia tidak tahu siapa yang layak dijadikan persembahan, mengingat para monster itu hanya memiliki dendam terhadap manusia. Saat kebingungan melanda, sistem muncul di hadapan Ilshin dengan memberikan solusi. Notifikasi menyatakan bahwa Ilshin bisa mengirimkan pasukan ayam Yaksha barunya ke Hive, sebuah wilayah yang dikuasai oleh kekaisaran monster serangga. Ilshin teringat bahwa Hive adalah wilayah kekuasaan para lebah di bawah kekaisaran. Ia mulai bertanya-tanya tentang tujuan kekaisaran. Sistem kemudian menjelaskan bahwa Hive adalah fasilitas produksi besar-besaran tempat lahirnya prajurit serangga merah, yang menjadi tenaga utama kekuatan militer kekaisaran. Hive adalah salah satu sumber kekuatan utama sang emperor. Setelah membaca penjelasan sistem, Ilshin tersenyum puas. Ia merasa kekaisaran telah meremehkannya, menganggapnya naif karena tidak membalas serangan mereka dengan setimpal. Namun kini, dengan tatapan tajam dan senyum licik, Ilshin merasa ini adalah saat yang tepat untuk menyerang balik serangga-serangga itu. Tanpa ragu, ia menekan tombol, ya. Di Hive, fasilitas yang menyerupai sarang lebah dipenuhi dengan peralatan canggih seperti laboratorium. 2 semut prajurit berjaga di ruangan tersebut. Salah satu dari mereka merasa heran dengan suara bising di luar, mengira mungkin sedang ada petir. Namun begitu ia mengintip keluar, matanya membelalak lebar karena terkejut. Makhluk besar telah berdiri di hadapannya. Pasukan ayam Yaksha telah tiba di Hive, siap menghancurkan tempat itu tanpa ampun. Para penjaga ketakutan, perbedaan ukuran tubuh mereka sangat mencolok. Ilshin tertawa puas saat melihat pasukan ayamnya menghancurkan Hive. Sistem segera mengirim notifikasi bahwa misi promosi ke Dewa Jahat kelas menengah sedang dalam proses. Saat ini,
Ilshin telah mengumpulkan sekitar 120 juta jiwa sebagai tumbal dari target 10 miliar. Ia sangat senang. Tanpa harus turun tangan langsung, tumbalnya terus bertambah. Mode perburuan otomatis benar-benar menjadi berkah. Tiba-tiba sistem kembali memberikan notifikasi. Perhatian Ilshin langsung teralihkan. Diberitahukan bahwa karena adanya pertumbuhan jumlah pengikut dan efektivitas perburuan otomatis, fitur baru yaitu administrasi otomatis akan diaktifkan. Sistem menjelaskan bahwa setelah fitur ini aktif, ekspansi fasilitas dan evolusi spesies akan berjalan sendiri. Bahkan saat Ilshin tidak hadir, biaya aktivasi adalah 20 juta gold coin. Tanpa ragu, Ilshin langsung menyetujui. Baginya, mustahil menolak keuntungan sebesar ini. Ia tertawa jahat, menyamakan dirinya dengan ibu kos yang punya banyak kontrakan. Pemasukan terus mengalir tanpa perlu kerja keras. Beberapa jam berlalu. Ilshin masih membiarkan ponselnya tergeletak dan pasukan ayamnya mengamuk bebas di wilayah musuh. Ia mulai merasa bosan. Sword Demon pun telah pergi menjalankan perintah darinya. Di sisi lain, Ilshin masih memiliki banyak pertanyaan yang belum terjawab. Namun ia mendapat sedikit informasi mengenai 3 fraksi. Menurut Sword Demon, mereka adalah organisasi unortodoks. Sebagai informasi, ortodoks diibaratkan seperti memasak mie instan sesuai petunjuk dibungkus. Sedangkan unortodoks adalah seperti memasak mie instan dengan kopi susu dan sambal mangga. Keduanya sama-sama berhasil, namun berbeda cara dan hasil. Sekian intermezzo tidak penting. Mari kembali ke cerita. Saat menikmati ayam goreng yang dibeli Ilshin, Sword Demon menjelaskan bahwa 3 fraksi adalah organisasi unortodoks yang memiliki jaringan informasi luar biasa. Di permukaan, mereka tampak seperti guild hunter biasa. Namun di balik layar, mereka menyebar mata-mata ke seluruh dunia. Tujuan mereka adalah mengumpulkan informasi tentang hunter yang dianggap berpotensi menjadi ancaman, dan mengeliminasi mereka diam-diam. Ilshin mulai memahami situasinya. Ia sadar bahwa dirinya dan Sword Demon kini menjadi target karena mengetahui rencana organisasi itu. Ia lalu bertanya apakah ada mata-mata lain di akademi. Sword Demon menjelaskan bahwa para agen rahasia tidak diperbolehkan mengetahui identitas satu sama lain, sehingga mustahil untuk mengidentifikasi mereka secara langsung. Ilshin mengeluh dan mencibir organisasi tersebut. Sword Demon meminta maaf karena informasinya terbatas, namun ia menyampaikan satu hal penting. Teknik pedang dari Mount Huasek yang dimiliki Ilshin ternyata sebenarnya adalah milik 3 fraksi. Karena mereka telah melihat Ilshin menggunakannya, kemungkinan besar mereka akan mengambil tindakan. Namun Sword Demon menambahkan bahwa dibandingkan dengan Sword God yang agung, organisasi itu bukan apa-apa. Ilshin terkejut saat mengetahui teknik yang ia pelajari adalah hasil curian. Dalam hati, ia bergumam bahwa All Slashing Heavenly Swords telah menjual teknik curian kepadanya. All Slashing Heavenly Swords tampak tenang dan bersemangat, menganggap bahwa begitulah kerasnya hidup. Kembali ke masa kini, Ilshin menatap dengan wajah penuh amarah. Ia tidak bisa menerima perlakuan 3 fraksi yang telah berani menyentuh salah satu muridnya. Kemarahannya memuncak. Dari luar terdengar suara ketukan pintu. Ilshin mencurigai bahwa yang datang adalah murid yang menjadi mata-mata 3 fraksi. Dugaannya ternyata benar. Orang itu adalah Heujeu. Beberapa jam sebelumnya, di kamar Heujeu, seorang utusan dari 3 fraksi datang. Heujeu terduduk lemas di lantai. Utusan itu menyerahkan secari kertas berisi jimat teleportasi. Ia menjelaskan bahwa jimat tersebut akan membawanya dan Yu Ilshin ke tempat yang telah disiapkan. Setelah itu, para seniman bela diri dari 3 fraksi akan menangani sisanya. Heujeu menerima perintah itu. Namun, di dalam hatinya, ia ingin menolak. Ia tahu dirinya tidak bisa menentang perintah eksekutif, tetapi ia juga merasa bersalah karena Yu Ilshin adalah sosok yang sangat baik hati, bahkan melebihi ekspektasinya. Ilshin akhirnya mengetahui pengkhianatan ini. Ia melihat ingatan Heujeu menggunakan kemampuan Blind Goddess Eye. Heujeu hanya terdiam, tidak tahu bagaimana memulai percakapan. Sistem pun muncul dan memberikan informasi. Heujeu, manusia, perempuan, usia 19 tahun. Deskripsi singkat, bodoh tapi baik hati. Catatan tambahan, mata-mata 3 fraksi dan seorang gadis yang merawat ibunya yang sedang sakit sendirian. Tidak lama kemudian, Ilshin menyampaikan bahwa Sword Demon telah membawa ibu Heujeu ke tempat yang aman. Heujeu bahkan telah menelponnya dan menyampaikan rasa terima kasihnya. Ilshin merasa sedih. Ia murka karena 3 fraksi tega menjadikan kondisi ibu Heujeu sebagai alat tekanan. Ia bersumpah akan menghancurkan mereka. Heujeu menundukkan kepalanya dan kembali mengucapkan terima kasih. Kali ini karena Ilshin juga bersedia membayar seluruh biaya rumah sakit yang sangat mahal.
Rasa terima kasihnya datang dari hati yang tulus. Ilshin dengan tenang menenangkan Heojeu. Ia berkata tidak perlu khawatir, karena ia memiliki sumber daya yang sangat besar. Dengan nada serius, Ilshin meminta Heojeu untuk mengaktifkan jimatnya dan berangkat ke lokasi di mana 3 fraksi menunggu. Heojeu pun mengeluarkan jimat itu dan mengaktifkannya. Ia menenangkan diri dengan mengingat bahwa Ilshin adalah orang yang hebat. Ia pernah menaklukkan Gustav, monster kelas SS, dan banyak makhluk lainnya seorang diri. Ia yakin gurunya akan baik-baik saja. Jimat itu mulai menyala. Dalam hati, Heojeu bergumam bahwa ia percaya Ilshin bisa menyelamatkannya dari 3 fraksi. Beberapa saat kemudian, mereka berteleportasi ke sebuah hutan. Ilshin mengenali lokasi itu sebagai area gunung belakang akademi. Tiba-tiba, seorang biksu muncul. Ia memuji tindakan Heojeu dan menyatakan bahwa mereka akan mengambil alih urusan selanjutnya. Ilshin menoleh ke belakang. Ternyata biksu itu tidak sendirian. Ia ditemani oleh seorang pria lain yang juga merupakan utusan 3 fraksi. Biksu itu bernama Daegak, berusia 50 tahun, seorang seniman bela diri dari Shaolin. Ia dikenal pernah mengalahkan banyak hunter kelas S, setidaknya sebanyak setengah truk. Pria di sampingnya bernama Peng Mulin, berusia 40 tahun. Ia bahkan mengalahkan hunter kelas S yang jumlahnya setara dengan 1 truk penuh. Ilshin hanya menatap mereka dengan datar. Ia kesal, bahkan malas memperkenalkan dirinya. Dalam hati, ia merasa kemunculan mereka seperti karakter dari manhwa bergenre murim. Biksu Daega menuduh Ilshin mencuri teknik Mount Hua Sword dan meniru 3 fraksi. Ia begitu murka hingga urat-urat kepalanya tampak mencuat. Ia bersumpah akan membuat Ilshin tak bisa berbicara lagi. Biksu itu melesat cepat, mengumpulkan aura pada tasbih dan tinjunya. Ia mengaktifkan teknik tinju iblis, sebuah teknik rahasia Shaolin yang dikatakan mampu menghancurkan bangunan besar. Heojeu langsung mengenali teknik itu. Namun, Ilshin tetap tenang. Ia mengaktifkan skill sharing dari Ilho dan menahan serangan itu dengan santai. Terdengar suara retakan. Sumber suara ternyata berasal dari tangan Daegak. Biksu itu menatap Ilshin dengan kaget. Ia tidak percaya Ilshin memiliki tubuh sekuat emas legendaris yang tidak bisa dihancurkan. Dengan lengan yang terluka, ia tersungkur dan menangis di hadapan Ilshin. Ilshin tetap tegas dan menyuruhnya diam, karena jelas biksu itu yang menyerang lebih dulu. Namun tiba-tiba, Peng Mulin muncul dari titik buta dengan aura ungu menyelimuti pedang besarnya. Ia meluncurkan serangan. Heojeu kembali mengenali teknik rahasia milik Habuk Peng Clan. Ia sangat khawatir terhadap keselamatan gurunya. Saat pedang itu menghantam tubuh Ilshin, senjata tersebut malah patah menjadi kepingan kecil. Peng Mulin sangat terkejut menyadari bahwa kemampuannya tidak memberi pengaruh apa-apa. Ilshin memuji serangan itu sebagai teknik petir yang cukup tajam. Kini giliran Ilshin memamerkan kekuatannya. Ia mengaktifkan skill sharing milik Seongmiri. Peng Mulin mulai panik. Ia melihat ke langit dan merasakan sesuatu yang besar sedang mendekat. Tiba-tiba muncul petir emas yang sangat dahsyat dari langit. Dari kejauhan, cahaya petir itu tampak seperti transformasi Titan dari anime Attack on Titan.